Pecah kecil ini menjadi lebih menyebalkan. Luan Feng diam-diam mengatupkan giginya. Jadi bagaimana jika aku membantu? Jadi bagaimana jika saya tidak melakukannya? Bantu aku kali ini dan aku akan mengingat kebaikanmu. Jika tidak, aku akan segera pergi. Luan Feng mencibir. Apa gunanya aku berteman denganmu? Yang Kai menatapnya dengan dingin, mengangguk, dan melayang ke langit. Luan Feng tertegun sejenak. Apakah dia benar-benar akan pergi? Tidak peduli apa. Ini hanya masalah angin dan hujan. Tidak memberi siapapun waktu untuk memikirkannya. Dia pasti gila, meskipun dia membenci sikap Yang Kai yang kasar dan tidak masuk akal. Jika Yang Kai benar-benar menaruh dendam padanya, dia tidak akan memiliki hari yang baik di masa depan. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan berteriak dengan marah. Tanah ratu ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu datangi dan pergi sesukamu. Apa yang kamu inginkan? Yang Kai berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Rasa dingin di matanya hampir mengeras. Ketika mata mereka bertemu, jantung Luan Feng berdetak kencang saat dia tiba-tiba menyadari bahwa kondisi Yang Kai agak aneh kali ini. Meskipun dia sebelumnya menganggapnya menjengkelkan, dia masih masuk akal. Kali ini, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Dari kelihatannya, dia benar-benar mengalami semacam masalah, yang membuatnya sangat marah. Kemana kamu pergi? Luan Feng bertanya. Bukan urusanmu. Meminta bantuan dari orang lain dan tidak memberi Luan Feng sikap yang seharusnya dia miliki. Luan Feng sangat marah dan ingin tidak lebih dari menamparkan orang ini sampai mati. Tetapi dia juga tahu bahwa kekuatannya tidak lemah. Jika dia benar-benar memaksanya untuk menggunakan semua kartu trufnya, dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Tetapi jika dia berselisih dengannya, konsekuensinya tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dia tanggung. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, tidak akan ada waktu berikutnya. Ini adalah ya. Yang Kai tidak membuang waktu dan langsung berkata, panggil Fan Wu dan Chang Gou. Dan juga panggil 29 Raja Monster dari Tanah Kuno. Berbalik, dia kembali ke istana dan berdiri tidak jauh dari Luan Feng. Luan Feng terkejut. Apa yang kamu coba lakukan? Awalnya, dia mengira Yang Kai hanya meminta bantuannya. Tetapi siapa yang mengira Yang Kai akan meminta harga selangit? Yang Kai tidak hanya memasukkan Fan Wu dan Chang Gou, tetapi dia juga bahkan tidak menyayangkan 29 Raja Monster. Ini adalah kekuatan paling kuat di seluruh Tanah Kuno liar. Mungkinkah bajingan ini berencana untuk memulai perang dengan beberapa sekte Kaisar Agung? Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Luan Feng menjadi dingin. Meskipun dia adalah roh suci, dia tahu batasannya. Hanya ada beberapa Kaisar Agung secara total, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang diakui oleh surga dan bumi. Jika dia benar-benar bertarung dengan Kaisar Agung, kemungkinan tidak banyak orang di tanah liar kuno yang bisa bertahan. Belum lagi sekte Kaisar Agung itu sendiri memiliki fondasi yang sangat kuat. Melihat Yang Kai, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia sudah lama merasa bahwa pria ini terlalu berani, bukan? Harus dikatakan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Apa yang kamu tunggu? Saya ingin melihat mereka dalam waktu 2 jam. Cepat dan hubungi mereka. Yang Kai melihat Luan Feng dengan bodohnya berdiri di tempat dan langsung kesal. Dia telah memberi waktu setengah hari untuk berkumpul di High Heaven Palace. Jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Luan Feng menekan kepanikan di hatinya dan tidak lagi berminat untuk peduli dengan kekasaran Yang Kai. Alisnya yang indah berkerut ketika dia bertanya, apa yang kamu ingin kami lakukan? Kamu setidaknya harus memberitahu saya kan? Petik 2. Bunuh. Selamatkan. Siapa musuhnya? Setelah Luan Feng mengajukan pertanyaan ini, hatinya mulai berpacu. Benar-benar takut bahwa Yang Kai akan menyebut nama Kaisar Agung. Tanpa diduga, mata Yang Kai menyipit saat dia berteriak, ras iblis. Ras iblis. Ekspresi Luan Feng sedikit berubah. Dari mana ras iblis ini berasal? Meskipun dia belum pernah melihat Demon Rache sebelumnya, warisan yang dia dapatkan dari Origin memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman tentang Demon Rache. Sudah lebih dari 100.000 tahun sejak terakhir kali dia melihat satu Demon Rache di tanah ini. Jadi bagaimana mungkin Demon Rache tiba-tiba muncul? Yang Kai mengangkat matanya dan menatapnya. Apakah kamu berencana untuk berbicara omong kosong denganku di sini sampai akhir? Saya ingin melihat keduanya dan 29 Raja Monster dalam waktu 2 jam. Jika mereka dapat membantu saya kali ini, saya jamin mereka semua akan menjadi roh suci di masa depan. Luan Feng tertegun sejenak saat dia menggertakkan giginya, ekspresi pahit di wajahnya. Jika kata-kata Yang Kai tidak menyebar, itu akan baik-baik saja. Tetapi begitu mereka menyebar, 29 Raja Monster pasti akan tunduk padanya. Bahkan jika 3 yang mulia bergabung, mereka tidak akan mampu menekan masalah ini. Jika dia menolak permintaan Yang Kai hari ini, dia takut 29 Raja Monster akan menaruh dendam padanya dan dia akan berada dalam posisi yang sulit. Baik, kamu menang, Luan Feng dengan dingin mendengus dan berkata.
2 jam tidak cukup. Beberapa wilayah Raja Monster terlalu jauh dari sini. Jadi 2 jam tidak akan cukup. Berapa lama? 4 jam. Kalau begitu aku akan menunggu di sini selama 4 jam. Selesai berbicara, Yang Kai menutup matanya dan berdiri tak bergerak. Luan Feng memelototinya sejenak sebelum melintas ke kedalaman kamarnya. Dia tidak tahu dengan apa dia sibuk. Tetapi Yang Kai tidak mengawasinya. Bagaimanapun, jika Luan Feng tahu apa yang baik untuknya, dia secara alami akan membantunya. Jika tidak akan terlambat untuk menyelesaikan akun di masa depan. Wilayah utara masih berkumpul, jadi itu akan memakan waktu. Luan Feng jelas marah pada Yang Kai. Dan sebelum dia pergi, dia telah mengusir semua pelayan di sekitarnya dan membiarkannya berdiri di sana seperti tombak. Tetapi tidak ada yang datang untuk menyajikan teh atau menuangkan secangkir air untuknya. Jelas sekali dia tidak menyukainya. Sesaat kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup dan seseorang mendarat di samping Yang Kai. Merasakan gangguan itu, Yang Kai membuka matanya dan melihat seorang wanita menggoda tersenyum padanya. Itu adalah Raja Monster yang dia temui sebelumnya. Saat mata mereka bertemu, wanita yang menggoda itu mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan membungkuk. Nyonya Dumier ini menyapa Tuan. Dia telah mengenakan pakaian terbuka untuk memulai. Jadi pada saat ini, dia sengaja atau tidak sengaja memamerkan kecantikannya. Senyumnya bahkan lebih cerah dari bunga. Apa itu? Yang Kai menatapnya dengan dingin. Dumier melambaikan tangannya dan berkata, bukan apa-apa, tidak apa-apa. Nyonya ini adalah Raja Monster di bawah komando Yang Mulia Suci Selatan. Saya sudah lama mendengar tentang tindakan heroik Tuan. Dan sekarang setelah saya melihat kamu benar-benar memenuhi reputasi kamu. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya dan mengambil kursi dari space ringnya dan dengan sopan berkata, Tuan, silakan duduk. Yang Kai mengangguk ringan. Rasa dingin di wajahnya sedikit berkurang saat dia mengangkat jubahnya dan duduk. Dumier tiba-tiba membungkuk dan berbisik. Amarah Yang Mulia agak buruk dan dia telah meremehkan Tuan. Tolong maafkan dia. Saat dia berbicara, napasnya seperti anggrek dan aroma samar menempel di ujung hidung Yang Kai, menyebabkan niat membunuh dan kemarahannya sedikit menghilang dan emosinya yang bergolak perlahan-lahan menjadi tenang. Memutar kepalanya, dia menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu berbicara buruk tentang dia secara pribadi. Bagaimana jika dia mendengarmu? Wajah Dumier menegang saat dia dengan canggung menjawab, saya baru saja berbicara dengan Tuan. Saya yakin Tuan tidak akan menyebarkannya. Yang Kai mengukurnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bentuk transformasi monster seperti apa kamu? Dumier mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Melaporkan kepada Tuan, tubuh utama pelayan ini adalah monster bunga. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan mencubit udara, menyebabkan bunga emas kecil segera muncul di antara jari-jarinya. Aromanya kaya dan memabukkan. Yang Kai mengangguk dan berkata, jarang tanaman dan tumbuh-tumbuhan mendapatkan perasaan. Kesulitan mengolah tanaman dan tumbuh-tumbuhan berkali-kali lebih tinggi daripada mengolah daging dan darah seseorang. Yang Kai tidak menyangka Monster King di depannya ini adalah monster bunga. Dan untuk bisa berkultivasi ke level Monster King sangat langka. Dumier berkata dengan sedih, Tuan terlalu baik. Nyonya ini juga sedikit menderita dan mengalami bertahun-tahun untuk mencapai apa yang dia miliki hari ini. Mengatakan demikian, dia diam-diam mengamati reaksi Yang Kai. Melihat bahwa dia tidak berniat untuk menanggapi, dia menggigit bibirnya dan bertanya, Tuan, saya mendengar bahwa Ying Fei, Si Lei, dan Xie Wei berada di bawah komando kamu? Kau menanyakan yang sudah jelas. Dumier melengkungkan bibirnya dan berkata, apa yang bisa dilakukan 3 pria dewasa? Saya khawatir mereka bahkan tidak bisa melayani Tuan dengan benar. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Mulia. Tetapi mereka harus mengirim seorang wanita untuk melayani Tuan. Paling tidak, dia harus menjaga kehidupan sehari-hari Tuan dengan baik. Petik 2. Apakah kamu pandai melayani orang? Yang Kai meliriknya. Dumier dengan penuh semangat bertanya. Apakah Tuan ingin mencoba? Saya dapat melihat bahwa pikiran Tuan dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini bukan hal yang baik. Dengan pertempuran hebat yang semakin dekat, sebaiknya kamu bisa merilekskan pikiran dan tubuh kamu sehingga kamu bisa keluar semua. Jika Tuan tidak menyerah, Nyonya ini dapat mencoba sedikit. Mengatakan demikian, dia menatap Yang Kai dengan sungguh-sungguh, menunggu jawaban. Setelah tidak melihat reaksi apapun dari Yang Kai untuk waktu yang lama, dia menggertakkan giginya dan berjalan ke punggung Yang Kai. Menempatkan tangannya di bahunya, dia membungkuk dan berbisik ke telinga Yang Kai. Tuan, tolong santai. Aku akan membuatmu puas. Aroma lembut itu seperti tangan tak terlihat yang menyapu telinga Yang Kai, menyebabkan jantungnya berdebar dan menenangkan kemarahan yang tertekan dan emosi negatif yang telah dia tekan. 2 tangan kecil di bahu dan kepalanya, dengan lembut meremas.
Fluktuasi samar Monster Ki dan Divine Sense segera memberi Yang Kai perasaan berada di lautan bunga. Melihat ekspresi tegang Yang Kai berangsur-angsur rileks dan auranya berangsur-angsur stabil, Dumier mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan menjadi lebih perhatian. Saat berita tentang Luan Feng menyebar, sosok-sosok bergegas keluar dari segala arah tanah kuno liar. Semuanya memancarkan Monster Ki dan melonjaknya Monster Ki. Banyak komandan monster mengangkat kepala mereka. Tidak tahu mengapa Raja Agung mereka pergi. 2 jam kemudian, lebih dari selusin Raja Monster telah berkumpul di istana Luan Feng, dan sisanya bergegas. Tidak akan lama sebelum mereka semua berkumpul di sini. Sekelompok Raja Monster tiba di halaman tempat Yang Kai berada, baik duduk atau berdiri, menatap lurus ke arah Yang Kai dan Dumier. Dikelilingi oleh begitu banyak orang, Dumier tidak merasa malu sama sekali. Malah dengan hati-hati meremas leher Yang Kai, seperti ayam jantan yang bangga. Pelacur, pelacur, tak tahu malu. Monster King wanita cantik tidak bisa menahan kutukan dengan suara rendah ketika dia melihatnya seperti ini. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Monster King jantan berbulu di dekatnya menyeringai dan berkata, "Kamu juga bisa pergi." Monster King perempuan dengan dingin mendengus, "Aku tidak begitu tercela." Raja monster laki-laki menilainya sebelum mencibir, "Bertingkah tidak bersalah? Raja monster mana di tanah kuno liar kita yang belum pernah mencicipimu sebelumnya?" Raja monster wanita berteriak dengan marah, "Aku akan merobek mulutmu." Raja monster laki-laki mengulurkan tangan dan melemparkannya ke arahnya. "Apa yang perlu kamu robek?" "Nyah." "Baiklah. Berhenti main-main. Siapa yang tahu mengapa Yang Mulia memanggil kita kali ini?" Monster King lain berdiri dan bertanya dengan ekspresi bingung. Kelompok Raja Monster semua menggelengkan kepala. Tidak ada dari mereka yang tahu mengapa mereka berkumpul di sini. Mereka semua telah dipanggil ke sini oleh Yang Mulia masing-masing. Jadi meskipun mereka tidak mengerti, satu hal yang pasti, itu pasti terkait dengan Yang Kai. Jika tidak, dia tidak akan muncul di sini. Namun, Yang Kai hanya duduk di sana, menikmati layanan Dumier, tidak bergerak sama sekali. Jadi tidak pantas mereka mengganggunya. Semua Raja Monster mengenalinya dan tahu kekuatan macam apa yang dia miliki di belakangnya. Jadi mereka secara alami tidak akan mencari masalah. Waktu berlalu perlahan saat Monster Kings tiba satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 4 jam, semua 29 Raja Monster telah berkumpul. Luan Feng, Changgou, dan Fan Wu juga muncul. Melihat mereka bertiga, semua Raja Monster membungkuk. Yang Kai juga akhirnya membuka matanya. Cahaya tajam melintas di antara mereka. Harus dikatakan bahwa meskipun tindakan Dumier agak sembrono, dia memang sangat baik dalam melayani orang lain. Dia adalah monster bunga dalam bentuk manusia dan tampaknya memiliki kemampuan bawaannya sendiri, memungkinkannya untuk bersantai. "Apakah semua orang di sini?" Yang Kai melihat sekeliling. Ekspresi Fan Wu agak tidak enak dilihat, meskipun dia secara kasar mendengar tentang apa yang terjadi dari Luan Feng. Tindakan Yang Kai membuatnya merasa agak tidak nyaman. Tanah liar kuno adalah wilayah ras monster. Jadi kapan giliran manusia untuk mengambil alih? Setelah hening sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Semua orang ada di sini. Kalau begitu ayo pergi." Yang Kai berdiri dan memimpin menuju kediaman Stone Puppet Clan. 29 Raja Monster menatap ketiga Yang Mulia. Dengan hal-hal seperti ini, apalagi yang bisa dikatakan Fan Wu dan yang lainnya? Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengangkat tangan. Dan dalam sekejap, beberapa sosok melayang ke langit dan mengikuti di belakang Yang Kai. Fan Wu dan dua lainnya adalah yang pertama tiba, berdiri bahu-membahu dengan Yang Kai. Yang Kai mengambil inisiatif untuk berbicara. "Kalian bertiga memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran. Kali ini, kamu akan membantu saya dengan sekuat tenaga. Yang ini akan mengingat ini dan pasti akan membalas kamu di masa depan." Petik 2. Luan Feng dengan dingin mendengus. Kamu tidak memiliki sikap seperti itu sebelumnya. Dia masih menyimpan dendam terhadap sikap arogan dan merendahkan Yang Kai. Jika dia memiliki sikap seperti itu sebelumnya, itu akan jauh lebih mudah. Yang Kai berbalik untuk memelototinya. "Kamu masih punya pipi untuk mengatakan itu?" "Apa yang salah? Aku bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa." Luan Feng juga kehilangan kesabaran dan balas menatap Yang Kai. Tidak menunjukkan kelemahan apapun. Yang Kai berkata, "Jika kamu tidak menghancurkan Space Array saya saat itu, apakah kamu perlu melakukan perjalanan seperti ini? Saya bisa saja langsung melewati Phoenix Gathering Palace kamu dan tiba di tujuan saya. Tapi sekarang, akan memakan waktu setidaknya 2 jam untuk melakukan perjalanan. Jika ini menunda masalah, saya akan berurusan dengan kamu." Petik 2. Mendengar dia menyebutkan apa yang telah terjadi di masa lalu, Luan Feng berkedip dan merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun,
Menghancurkan Space Array adalah fakta. Tetapi siapa yang mengira dia akan terburu-buru hari ini? Memutar kepalanya. Dia bertanya, "Mengapa kamu meneriakiku? Saya tidak tahu hari ini akan terjadi." Baiklah. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini. Tidak ada gunanya berdebat. Fan Wu melompat keluar untuk merapikan semuanya. Tidak peduli apa. Tanah kuno liar tidak ingin berselisih dengan Yang Kai. Jadi apa yang perlu dipertahankan tetap dipertahankan. Adik Yang, tolong beritahu kami apa yang terjadi. Luan Feng hanya memberitahu mereka bahwa Yang Kai ingin wajib militer semua pasukan tingkat tinggi di tanah kuno liar. Tetapi tampaknya terkait dengan ras iblis. Jadi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Sekarang mereka telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Mereka secara alami ingin menanyakan tentang situasinya. Mendengar ini, Yang Kai tidak mau repot-repot berdebat dengan Luan Feng. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya diundang untuk menjelajahi gua kuno di Rawa Selatan. Bagaimanapun, masih ada waktu di jalan." Jadi Yang Kai dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi di gua-gua kuno Abode lebih dari 10 tahun yang lalu dan kemudian berbicara tentang pertemuan bela diri domain selatan. Ketika mereka mendengar bahwa kesadaran iblis telah terbangun dan bahwa wilayah selatan telah mengalami kesengsaraan iblis, mereka bertiga terkejut. Ketika mereka mendengar bahwa Master Plain Palace Istana Wilayah Selatan sebenarnya telah dirasuki oleh kesadaran iblis dan telah membuat skema untuk berurusan dengan beberapa ratus penguasa alam kaisar dan puluhan ribu murid elit dari domain selatan, semua ekspresi mereka berubah dan mereka saling melirik. Mereka semua merasakan keseriusan situasi. Apakah itu berarti bahwa beberapa ratus penguasa Kaisar Realem dari domain selatan masih terjebak di Plain Palace? Seperti ini ketika saya pergi. Jika arai roh tidak rusak, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Saya tidak tahu seperti apa situasi di dalamnya. Changgou mengusap dagunya dan berkata, "Beberapa ratus Kaisar Realem Master. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang belum terkorosi oleh Demonic Qi." Karena Yang Kai telah diserang oleh lebih dari selusin penguasa Realem Kaisar Iblis, dia yakin bahwa ada lebih dari selusin orang yang telah jatuh ke jalur iblis. Bagaimanapun, pertemuan bela diri telah berlangsung selama sebulan. Jika Plain Palace telah merencanakan ini sebelumnya, mereka akan mampu mengikis lebih banyak orang dengan ki iblis mereka. Biasanya, mereka tidak akan dapat menyembunyikan apapun. Tetapi begitu mereka menyerang, mereka akan dapat menyebabkan kerusakan besar dan menginfeksi lebih banyak orang dengan ki iblis mereka. Jika siklus ini berlanjut, kemungkinan semua orang akan menjadi iblis. Saya harap situasinya tidak terlalu suram, desah Changgou. Luan Feng mengerutkan kening. Karena Plain Palace telah merencanakan ini sejak lama. Mengapa mereka membawamu keluar untuk membunuhmu? Bukankah ini hanya menembak kaki mereka sendiri? Yang Kai dengan dingin menjawab, "Mungkin mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan bisa membunuhku. Bahkan, ini memang terjadi." Memikirkan kembali penyergapan sebelumnya, Yang Kai masih merasakan ketakutan yang tersisa. Jika bukan karena si pembunuh tidak mengetahui latar belakang dan tubuh setengah naganya, dia pasti sudah mati sejak lama. Luan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maksudku, mengapa mereka tidak meninggalkanmu saja di Plain Palace dan membiarkanmu tenggelam ke dalam lumpur? Tidak perlu melakukan ini." Changgou berkata, "Seharusnya bukan rahasia lagi bahwa adik yang memiliki kemampuan luar angkasa. Saya menduga mereka takut dia akan melihat ada sesuatu yang salah dan melarikan diri. Lebih aman untuk membunuhnya terlebih dahulu." Petik 2. Luan Feng sedikit mengangguk setuju. Fan Wu tiba-tiba berseru, "Iblis-iblis itu benar-benar memainkan permainan besar." "Apa maksudmu?" Yang Kai menatapnya dengan curiga. Tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menghela nafas. Fan Wu berkata, "Pikirkan tentang itu. Jika kamu tidak cukup beruntung untuk melarikan diri dari upaya pembunuhan, apa yang akan terjadi pada Plain Palace?" Yang Kai mengerutkan kening dan merenung sejenak. Skenario terburuk adalah bahwa setiap orang yang hidup menjadi iblis. Betul sekali, Fan Wu bertepuk tangan. Jika orang-orang ini kembali ke sekte masing-masing dan diam-diam bertindak. Yang Kai mengikuti kata-katanya dan terkejut. Domain selatan dalam bahaya. Fan Wu berkata, pada saat itu, seluruh domain selatan akan menjadi wilayah para master ras iblis itu. Bahkan jika seorang kaisar agung mengambil tindakan, akan sulit untuk mengubah situasinya. Mendengar ini, hati Yang Kai melonjak ketika dia menyadari bahwa tebakan Fan Wu mungkin benar-benar adalah rencana Plain Palace. Jika dia tidak beruntung menghindari pembunuhan dan membocorkan berita, siapa yang akan tahu tentang kekacauan di dalam Plain Palace? Changgou berkata, karena Plain Palace itu berani menyerang seluruh wilayah selatan, mereka pasti telah mengumpulkan sejumlah besar iblis. Hanya dengan kami. Yang Kai berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, bukan hanya kamu. Saya juga mengundang orang lain."
Kali ini, aku tidak akan membiarkan iblis-iblis ini melarikan diri dari Plain Palace. Orang lain, Chang Gou melirik Yang Kai dan melihat bahwa dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia takut kemarahan Yang Kai akan menyerang hatinya dan dia tidak punya rencana. Karena dia punya rencana, tidak perlu khawatir tentang itu. Yang Kai berkata, bagaimanapun, ketika kamu bertarung melawan para master ras iblis itu, kamu harus berhati-hati agar tidak terkorosi oleh ki iblis. Dan kamu juga harus waspada terhadap kepemilikan kesadaran iblis itu. Saya telah melihat orang-orang yang dirasuki oleh kesadaran iblis dengan mata kepala sendiri. Sebelumnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Tetapi setelah mereka dirasuki, tidak ada yang aneh dari mereka, membuat mereka sangat misterius. Kami mengerti, Fan Wu mengangguk. Beberapa dari mereka tidak mencoba untuk menekan suara mereka. Jadi Raja Monster di belakang mereka secara alami mendengar apa yang mereka katakan. Ini juga niat Yang Kai. Ketika mereka mendengar bahwa dia akan melawan seseorang yang terkorosi oleh demonik Qi, semua Raja Monster terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan mereka tidak tahu apakah itu Demon Qi atau Monster Qi yang lebih kuat. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk pamer. Begitu Yang Kai menyukai seseorang, apakah mereka akan takut tidak menjadi roh suci di masa depan? Luan Feng bahkan tidak memberitahu mereka tentang janji Yang Kai sebelumnya. Bukan karena dia takut Yang Kai akan menarik kembali kata-katanya, tetapi karena jika dia melakukannya, bukankah para Monster King akan sangat berterima kasih kepada Yang Kai, mengguncang fondasinya, dari 3 aturan yang mulia di tanah liar kuno? Setelah terbang kurang dari 1 jam, rombongan tiba di kediaman Stone Puppet Clan. Penatua tidak pergi dan malah berdiri dengan Patriark Roh Kayu Muna. Melihat 3 yang mulia dan 29 Raja Monster turun dari langit, mereka mau tidak mau saling bertukar pandang. Diam-diam menghela nafas. Dia sudah lama tahu bahwa itu prestise Yang Kai di antara ras monster tanah kuno liar tidak kecil. Tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu besar. Dia telah sepenuhnya merekrut eselon atas Wild Ancient Land. Ketika kedua belah pihak bertemu, sesepuh dan 3 yang mulia bertukar beberapa kata sebelum Yang Kai membawa mereka ke Space Arai. Ketika cahaya menyala, mereka tiba di puncak gunung. 8 boneka batu sudah tiba dan berjaga di sekitar Arai Roh. Ketika mereka melihat Arai Roh bergerak, mereka semua menoleh untuk melihat. 3 yang mulia dan 29 Raja Monster muncul satu demi satu. Semuanya saling menatap, dengan cepat membagi diri menjadi 2 kelompok. Hubungan antara wayang batu dan ras monster tanah kuno liar selalu agak tegang. Tetapi hanya karena Yang Kai yang sedikit mereda. Setelah mengirim Monster Base Wild Ancient Land ke tujuan mereka, Yang Kai meminta mereka untuk menunggu sebentar sebelum berbalik dan melangkah ke Space Arai. High Heaven Palace. Di aula besar tempat Space Arai berada, ada hampir 200 kaisar realem berkumpul di sini. Beberapa dari mereka berkumpul dalam kelompok 3 atau 5. Beberapa dari mereka menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Seiring waktu berlalu, ketidaksabaran mereka secara bertahap menyebar. Jika bukan karena penguasa dari 4 kekuatan teratas yang mengincar mereka dengan tamak, kemungkinan kaisar realem dari berbagai sekte ini telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Mereka telah menerima perintah dari High Heaven Palace untuk datang ke sini. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bahkan jika mereka bertanya kepada Great Chief Manager Hua Qingxi, mereka tidak akan dapat memperoleh jawaban. Ini tentu saja membuat mereka merasa tidak nyaman. Selalu curiga bahwa Istana Surga Tinggi diam-diam mengangkat pisau daging mereka untuk membunuh mereka. Tapi apa manfaat yang akan dibawa ke Istana Surga Tinggi? Ying Fei, Xie Wei, dan Si Lei berdiri dalam formasi segitiga. Monster Qi mereka membumbung ke langit saat mereka dengan dingin mengamati sekeliling mereka. Siapapun yang melakukan kontak mata dengan mereka akan menghindarinya. Tidak berani bertindak gegabah. Hua Qingxi, Bian Yuqing, Ye Hen, Nanmen Dachun, dan orang-orang dari Lembah Hati Es berkumpul. 5 kaisar realem telah datang dari Ice Heart Valley. Dengan Ji Yao memimpin mereka, wajahnya dingin dan menyendiri. Orang-orang dari Istana Naga Api dan Sekte Full Sky juga berkumpul di sini. 4 sekte besar, dengan pengecualian 2 atau 3 kaisar realem yang menjaga sekte. Semuanya berkumpul di sini. Li Jiao dan Miki juga bingung dengan apa yang dilakukan Yang Kai. Tengah bisikan, cahaya melintas dari Space Arai dan sosok Yang Kai muncul. Semua orang menoleh untuk melihat. Beberapa dari mereka memasang ekspresi serius sementara yang lain memasang ekspresi curiga. Lagi pula, tidak semua orang pernah melihat Yang Kai sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah Master Istana Surga Tinggi. Mereka yang mengenalnya secara alami memasang ekspresi serius, sementara mereka yang tidak merasa bahwa aura pemuda ini luar biasa dan tidak mudah menyerah.
Salam, Tuan Istana Yang. Sebuah suara yang jarang terdengar. Hanya setelah melihat Yang Kai untuk pertama kalinya, para penguasa Kaisar Realem menyadari identitasnya dan dengan cepat menangkupkan tinju mereka. Tuan Istana, Hua Qingxi melangkah maju. Mata Yang Kai tajam saat dia melihat sekeliling. Melihat ada cukup banyak orang di sini, dia cukup puas dan ekspresinya melembut ketika dia bertanya, apakah semua orang di sini? Hua Qingxi berkata, hampir semua orang yang bisa tiba dalam waktu setengah hari telah tiba. Orang-orang dari Dragon Tiger Sect dan Provon Cloud Pavilion belum tiba. Jumlah Kaisar Realem yang berkumpul di aula utama hanya sedikit lebih dari 200. Dan pasti ada lebih dari beberapa dari mereka di seluruh wilayah utara. Namun, Yang Kai telah memberi mereka waktu setengah hari. Jadi Hua Qingxi secara khusus memberitahu mereka bahwa mereka yang jelas-jelas tidak dapat mencapai Istana Surga Tinggi dalam setengah hari belum diberitahu. Untungnya, Yang Kai telah menyiapkan banyak space array di wilayah utara untuk terhubung ke High Heaven Palace. Jika tidak, bahkan seperempat orang tidak akan bisa datang ke sini. Berkat space array inilah dia bisa mengumpulkan 200 Emperor Realem hanya dalam waktu setengah hari. Sekte Harimau Naga, Pavilion Awan Mendalam. Yang Kai mengangguk ringan dan melambaikan tangannya, tidak perlu datang. Meskipun nadanya tenang dan tidak mengungkapkan niat jahat, semua Kaisar Realem yang hadir bisa mendengar permusuhan dalam kata-katanya dan diam-diam menghela nafas. Di masa depan, kedua sekte ini tidak akan lagi dapat membangun diri mereka di domain utara dan bahkan mungkin dimusnahkan oleh orang ini. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan perasaan kasihan atas tindakan sewenang-wenang Yang Kai. Sebuah sekte yang baru menjadi terkenal kurang dari 30 tahun yang lalu sebenarnya telah berhasil mengendalikan masa depan semua pembudidaya di wilayah utara dan naik turunnya sekte. Tidak ada yang akan percaya kata-kata seperti itu. Tetapi siapa yang meminta pihak lain untuk mengepalkan tangan sebesar itu? Dengan presiden memusnahkan sekte Asking Passion, tidak peduli seberapa marah atau kesal mereka, mereka tidak berani menunjukkannya. Semuanya. Saya yakin kamu semua bertanya-tanya mengapa saya memanggil kamu semua ke Istana Surga Tinggi saya kali ini. Sekarang saya akan memberitahu kamu mengapa. Pertama, untuk menyelamatkan seseorang. Kedua, untuk membunuh seseorang. Seorang pria parubaya menangkupkan tinjunya dan bertanya, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Istana Yang, siapa yang kamu ingin kami selamatkan dan siapa yang kamu ingin kami bunuh? Dengan begitu banyak master berkumpul bersama, keributan yang akan mereka sebabkan tidak akan kecil. Pada dasarnya, 1/5 dari kekuatan teratas domain utara berkumpul di sini. Jadi dia benar-benar tidak dapat memahami situasi seperti apa yang membutuhkan begitu banyak orang untuk dimobilisasi. Bahkan 4 kekuatan teratas hampir semuanya telah dimobilisasi. Yang Kai meliriknya dan tidak tahu master sekte mana dia. Tetapi kultivasinya hanya di alam kaisar urutan pertama. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan ketika dia bertemu dengan mata Yang Kai. Mengangguk sedikit, dia berkata, orang yang akan diselamatkan adalah seorang kultivator dari domain selatan. Sama seperti orang lain di sini. Master sekte dari berbagai sekte besar dari domain selatan. Seorang kultivator dari domain selatan, aula besar meledak menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa masalah hari ini akan benar-benar terkait dengan domain selatan. Ini adalah domain utara, dan itu sangat jauh dari domain selatan. Seperti kata pepatah, air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga seseorang. Tuan Istana yang ini ingin menyelamatkan orang-orang dari domain selatan. Jadi mengapa dia mengumpulkan orang-orang dari domain utara bersama? Dibandingkan dengan ini, semua orang lebih terkejut tentang apa yang terjadi pada Master Sekte dari domain selatan. Mereka sebenarnya telah mengirim begitu banyak orang untuk menyelamatkan mereka, meskipun mereka tidak berada di domain yang sama. Karena mereka semua adalah Master Sekte. Kekuatan mereka jelas tidak lemah. Paling tidak, mereka harus berada di alam kaisar. Bahkan jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana mereka bisa? Yang harus dibunuh adalah ras iblis, Yang Kai berteriak, menekan diskusi yang riuh itu. Aula langsung terdiam saat semua orang menatapnya dengan mata lebar. Bahkan ekspresi Ji Yao yang biasanya dingin pun berubah. Yang Kai tidak peduli apa yang mereka pikirkan dan hanya melanjutkan. Ratusan realem kaisar domain selatan telah jatuh ke dalam perangkap ras iblis dan terperangkap di dalam istana Plain. Tidak dapat melarikan diri. Setiap saat, mereka mungkin terkorosi oleh ki iblis dan jatuh ke dalam bahaya jalan iblis. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah raja ini. Jadi raja ini membutuhkan bantuan semua orang untuk menerobos arai perlindungan Sekte Plain Palace, membunuh ras iblis, dan menyelamatkan semua orang dari domain selatan. Kata-kata ini benar-benar tak terbayangkan, menyebabkan semua orang yang hadir merasa pusing dan secara naluriah merasa bahwa Yang Kai sedang bercanda. Pertama, bagaimana orang bisa tahu tentang sesuatu yang begitu jauh di domain selatan? Namun, Yang Kai telah mengucapkan kata-kata ini dengan kepastian mutlak.
Kedua, keberadaan Demon Rache terlalu jauh. Dikatakan bahwa mereka telah terkikis oleh Demonic Ki dan jatuh ke dalam Demonic Path. Tetapi bagaimana Demonic Ki muncul? Situasinya seperti ini. Saya tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Begitu kami tiba, kamu secara alami akan tahu. Dalam perjalanan ke domain selatan ini, kamu semua harus mengingat satu hal. Kamu harus melindungi diri kamu dari Ki Iblis, dan kamu juga harus waspada terhadap kepemilikan kesadaran iblis. Jika yang pertama muncul, raja ini mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkan kamu. Tetapi jika yang terakhir, semoga berhasil. Ayo pergi. Hua Qingxi tertegun sejenak sebelum segera memimpin para Master Realem Kaisar untuk melangkah ke Space Arai. Arai High Heaven Palace cukup besar, mampu mengangkut 20 atau 30 orang sekaligus. Dengan yang Kai di sini, bahkan tidak perlu bertatahkan dengan Crystal Source untuk mengaktifkannya. Dengan kilatan cahaya, sekelompok orang menghilang. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Setidaknya mereka masih cukup masuk akal untuk tidak mengajukan keberatan dan dengan patuh mengikuti pengaturan. Di belakang kerumunan, seorang wanita yang tampak biasa dan seorang pria tua setengah dewasa berkumpul bersama. Keduanya memiliki kultivasi Realem Kaisar Orde Kedua dan juga merupakan sekte kelas 1 dari wilayah utara. Dibandingkan dengan High Heaven Palace, Ice Heart Valley, dan kekuatan besar lainnya, mereka hanya berjarak sehelai rambut. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak memiliki Master Realem Kaisar Orde Ketiga untuk mengawasi mereka dan memiliki lebih sedikit Kaisar Realem, yayasan mereka juga cukup baik. Keduanya saling berbisik. Wanita itu berkata, Istana Surga Tinggi ini terlalu berlebihan. Pertama, mereka meminta kami untuk tiba di sini dalam setengah hari. Dan kemudian mereka bahkan tidak menanyakan apakah kami setuju sebelum langsung meminta kami untuk melawan Demon Rache. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Pria tua itu mengangguk. Ya, itu terlalu berlebihan. Sebelumnya, semua orang dipaksa untuk tunduk ke Istana Surga Tinggi karena kekuatan dan prestise mereka. Jadi mereka sudah merasakan beberapa kebencian. Sekarang mereka tiba-tiba diseret untuk melawan beberapa Demon Rache dan menyelamatkan sekelompok Realem Kaisar Domain Selatan yang bahkan tidak mereka ketahui. Kebencian di hati mereka semakin dalam. Wanita itu melanjutkan. Apakah kamu benar-benar berpikir domain utara milik Istana Surga Tinggi? Ini baru permulaan. Apa yang akan terjadi di masa depan? Orang tua itu tersenyum kecut dan berkata, hidup ini sulit. Wanita itu meliriknya ke samping. Apakah kamu benar-benar ingin diganggu seperti ini? Tidak bisa menolak? Orang tua itu terkejut, menolak? Bagaimana kamu ingin melawan? Saya menyarankan kamu untuk tidak bertindak gegabah. Fondasi High Heaven Palace sudah jelas. Apakah kamu melihat ketiga Master Monster Rache itu? Itu adalah 3 Raja Monster. Masing-masing sebanding dengan Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Bagaimana kita bisa menjadi lawan mereka? Wanita itu dengan dingin mendengus. Dengan jalan yang benar, akan ada banyak bantuan. Tetapi tanpa jalan yang benar, tidak akan ada yang membantu. Istana Surga Tinggi telah menyebabkan banyak masalah di domain utara baru-baru ini. Jadi sekte mana yang tidak memiliki keluhan? Siapa yang mau didorong oleh mereka? Selama berbagai sekte hebat dari domain utara dapat bersatu, bagaimana dengan Istana Surga Tinggi? Petik 2. Orang tua itu berkata sambil berpikir, kamu ingin terhubung dengan orang lain. Wanita itu berkata, di masa depan, kita hanya bisa melakukan ini. Jika Istana Surga Tinggi masuk akal, mereka secara alami akan mundur selangkah. Jika tidak, bagaimana mereka bisa bersaing dengan seluruh domain utara? Bahkan jika kita menambahkan 3 kekuatan lainnya, itu tidak akan berhasil. Kuncinya adalah apakah hati orang-orang itu bersatu. Orang tua itu sedikit mengangguk dan berkata, setelah kejadian ini, tuan tua ini percaya bahwa setiap orang telah menyadari jejak bahaya. Jika ada kesempatan untuk melawan, mereka tidak akan melewatkannya. Kalau tidak, jika hidup mereka ada di tangan orang lain, saya khawatir mereka tidak akan bisa hidup dengan nyaman. Setelah masalah ini selesai, kamu dan aku mungkin juga pergi keluar dan menjelajahi rahasia orang lain. Jika ada kesempatan, kita bisa membicarakannya secara detail. Poin bagus. Mari kita sepakati ini dulu. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Karena kita di sini, saya tidak tahu kemana kita akan pergi. Petik 2. Wanita itu, pria tua setengah baya, dan beberapa kaisar realem lainnya berdiri di atas Space Arai. Tiba-tiba, cahaya cemerlang menyelimuti tubuh mereka dan mereka merasakan gelombang pusing menyapu mereka. Seolah-olah seluruh tubuh mereka bola-balik melalui kehampaan yang tak ada habisnya. Bahkan mereka berdua merasa mata mereka dipenuhi bunga emas dan pikiran mereka kacau balau. Ketika dia akhirnya sadar kembali, perasaan tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan dia merasa seolah-olah sedang menginjak tanah yang kokoh. Wajah wanita itu sedikit pucat,
dan bahkan langkah kakinya agak goyah. Dia mendengar teriakan rendah di telinganya. Jangan menghalangi jalan. Cepat turun. Masih ada orang yang datang dari belakang. Sebelum dia bisa melihat siapa yang berbicara, wanita itu dengan cepat bergerak ke samping dan menggunakan jari-jari anggreknya untuk secara diam-diam mengedarkan teknik mendalamnya untuk mengurangi perasaan tidak nyaman saat mengenakan ekspresi curiga. Bukannya dia tidak pernah menggunakan Space Array sebelumnya. Kali ini, dia datang ke High Heaven Palace melalui Space Array. Dan saat dia bepergian ke seluruh domain utara, dia tidak pernah merasa begitu tidak nyaman sebelumnya. Berbicara secara logis, ini seharusnya tidak terjadi. Lagi pula, dia adalah alam Kaisar Orde Kedua. Jadi bagaimana mungkin dia hampir tidak bisa menahan tekanan dari satu teleportasi? Membuka matanya untuk mengamati sekelilingnya. Dia melihat banyak wajah yang dikenalnya di sekitarnya. Semuanya sangat pucat. Semuanya mengenakan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang merasa terlalu nyaman. Pria tua itu juga berdiri di sampingnya. Mereka berdua saling menatap dengan bingung. Pada saat ini, bisikan datang dari samping. Meskipun tidak keras, semua orang yang hadir adalah Kaisar Realem. Jadi siapa yang tidak akan bisa mendengarnya? Wanita dan pria tua itu terkejut dan bertanya, "Domain Selatan? Tidak mungkin kan? Apakah ini Domain Selatan?" Beberapa saat yang lalu, kami masih berada di dalam Istana Surga Tinggi Wilayah Utara. Jadi bagaimana kami tiba di sini dalam sekejap mata? Reaksi pertamanya adalah ketidakpercayaan. Tetapi setelah memindai sekelilingnya dengan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa medan dan iklim di sini memang sangat berbeda dari domain utara. Seolah-olah mereka benar-benar berada di domain selatan. Memikirkan kembali perasaan teleportasi dan catatan yang telah mereka lihat di buku-buku kuno. Kilatan cahaya melintas di benak mereka dan pikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di benak mereka. Mereka semua menoleh untuk melihat Space Array. Mata mereka terbakar. Array ruang lintas domain. Bukan tidak mungkin untuk melakukan perjalanan dari wilayah utara ke wilayah selatan dalam sekejap selama seseorang memiliki array ruang lintas domain. Tetapi hal semacam ini sangat langka bahkan di seluruh batas bintang. Tampaknya hanya beberapa sekte Kaisar Agung yang memilikinya. Dan karena telah diturunkan sejak zaman kuno, tidak diketahui apakah itu dapat digunakan. Wanita dan pria tua itu tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Tetapi setelah mendengar bisikan di sekitar mereka, mereka akhirnya sadar. Mungkinkah mereka baru saja menggunakan cross-domain Space Array? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu mungkin. Hanya dengan menggunakan cross-domain Space Array akan ada reaksi yang kuat dari teleportasi. Lagi pula, melintasi jarak jutaan kilometer dalam sekejap bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teleportasi sebelumnya. Bagaimana Istana Surga Tinggi bisa memiliki array ruang lintas domain? Wilayah High Heaven Palace milik Sekte Asking Passion. Jadi kebanyakan dari mereka pergi untuk menanyakannya. Pada dasarnya, mereka tahu tentang warisan Asking Passion Sekte dan tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki array ruang lintas domain. Dia telah lama mendengar bahwa Master Istana Langit Tinggi, Yang Kai, mahir dalam hukum luar angkasa. Mungkinkah dia bahkan bisa mengatur array ruang lintas domain? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi masalah besar. Wanita dan pria tua setengah dewasa itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bisikan di sekitar mereka semakin keras ketika kata-kata "domain selatan" lebih sering muncul. Beberapa orang masih tidak percaya. Sementara yang lain, seperti mereka, menatap array roh dengan mata menyala. Jika ini benar-benar cross-domain Space Array, itu akan menjadi harta karun yang sangat besar. Sama seperti bagaimana Yang Kai dapat melihat manfaat yang dibawa oleh aliran sumber daya antara dua wilayah. Mereka secara alami dapat melihat bahwa dengan array roh yang menghubungkan utara dan selatan, sekte manapun bisa menjadi kaya. Untuk amannya, wanita itu baru saja akan bertanya kepada seseorang dari High Heaven Palace tentang masalah ini ketika matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup. Orang tua itu belum pulih dari keterkejutan tiba di domain selatan dan melintasi Space Array. Jadi ketika dia melihat penampilannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ada apa?" Wanita itu tidak bereaksi sama sekali dan hanya menatap ke arah tertentu. Pria tua itu bingung dan mengikuti tatapannya. Rahangnya jatuh. Ada 8 atau 9 golem batu berdiri di sana. Masing-masing setinggi beberapa meter. Masing-masing dari mereka jelas dibangun dari batu. Masing-masing memancarkan aura yang luar biasa. Hanya dengan melihat mereka, seseorang akan merasakan dampak visual yang kuat. Seolah-olah tubuh mereka terbuat dari batu, dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Tidak ada yang berani meragukan kekuatan tempur mereka. Mungkinkah ini wayang batu yang legendaris?
Bukankah seharusnya sudah punah? Mengapa ada begitu banyak dari mereka di sini? Jika ini semua ada untuk itu tidak akan menjadi masalah besar. Di sisi berlawanan dari Wayang Batu, hanya ada sekitar 30 sosok. Tetapi masing-masing dari mereka dipenuhi dengan monster ki yang menakutkan. Sebelumnya, wanita dan pria tua itu begitu fokus pada keberadaan cross-domain space array sehingga mereka tidak merasakan monster ki. Pada saat ini, semua ekspresi mereka berubah secara drastis. Master monster race ini semuanya adalah Monster King. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan mereka. Wanita dan lelaki tua itu dengan jelas melihat 3 Monster King dari High Heaven Palace mengobrol dengan Master Monster Race lainnya. Dan setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada 32 dari mereka. Dengan kata lain, ada 32 Raja Monster di sini. Kekuatan macam apa ini? Harus diketahui bahwa sebagian besar yang disebut Sekte Top hanya memiliki satu Master Realm Kaisar Orde ketiga. Misalnya, hanya ada Li Jiao, Miki, dan Asking Passion Sect, dan Ice Heart Valley. Sebagai perbandingan, kekuatan yang diwakili oleh 32 Raja Monster ini sangat menakutkan. Terus terang, dengan 200 Kaisar Realm berkumpul di sini, bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka, kecuali jika mereka bekerja sama. Apakah mereka juga pembantu dari Master Istana High Heaven Palace? Dari mana kelompok Raja Monster ini berasal? Mengapa dia belum pernah mendengar tentang Raja Monster ini sebelumnya? Meneguk. Serangkaian suara menelan terdengar saat perhatian semua orang beralih dari cross-domain space array ke Monster King ini. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak dari Raja Monster ini telah membuka mulut berdarah mereka seolah-olah mereka sedang mengerjai mereka. Monster Ki yang mengelilingi tubuh mereka menjadi lebih menakutkan, menyebabkan banyak kaisar wilayah utara gemetar ketakutan. Mereka semua takut jika Raja Monster ini bergegas masuk dan membantai mereka. Mereka akan hancur. Wanita itu tiba-tiba memikirkan rumor dan pupil matanya menyusut ketika dia menatap 2 pria dan 1 wanita yang berdiri di depan 32 Raja Monster dan berbisik. 32 Raja Monster. Apakah kamu memikirkan sesuatu? Apa yang kamu pikirkan? Pria tua itu tanpa sadar bertanya. Wanita itu berkata, saya mendengar bahwa di wilayah timur, ada tanah kuno liar yang mempertahankan aura tanah barbar kuno dan tidak berubah bahkan setelah ribuan tahun. Di tanah kuno liar itu, ada 4 yang mulia suci dan masing-masing dari mereka memiliki 8 Raja Monster yang kuat. Orang tua itu bertanya tanpa sadar. 4 yang mulia, masing-masing dengan 8 Raja Monster? Bukankah itu tepat 32? Sebenarnya, dia pernah mendengar desas-desus ini sebelumnya. Tetapi itu hanya desas-desus dan tidak ada yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Ada 32 Raja Monster di tanah kuno liar. Dan ada juga 32 di sini. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa mereka berasal dari tanah kuno liar, wilayah timur? Wanita itu berkata, bagaimana dengan wilayah timur? Kami berasal dari wilayah utara. Jadi begitulah adanya. Jadi 3 Raja Monster dari Istana Surga Tinggi berasal dari tanah kuno liar? Keberadaan Ying Fei, Xie Wei, dan Si Lei bukan rahasia lagi. Tetapi banyak orang di wilayah utara tidak tahu di mana Yang Kai telah menaklukkan ketiga Raja Monster ini dan menempatkan mereka di Istana Surga Tinggi sebagai penjaga. Hanya pada saat inilah mereka menemukan jawaban yang cocok untuk pertanyaan ini yang telah membingungkan mereka begitu lama. Kamu benar. Boneka batu yang dikabarkan telah punah sejak lama pasti berasal dari tanah kuno liar. Orang tua itu mengangguk ringan sebelum tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar. Jika batu ini boneka dan Raja Monster berasal dari tanah kuno liar, lalu, siapa 3 orang di depan mereka? Wanita itu dengan kaku menoleh untuk menatapnya. Dia telah memikirkan pertanyaan ini sejak lama. Jadi pada saat ini, dia perlahan mengucapkan, suci. Roh. Orang tua itu segera menundukkan kepalanya. Berunding sejenak sebelum mengirim transmisi suara. Tuan tua ini merasa bahwa apa yang kita katakan sebelumnya tidak layak dipertimbangkan. Jadi kita harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Awalnya, mereka ingin menunggu sampai masalah ini selesai untuk berkolusi dengan alam kaisar lainnya dari domain utara untuk melawan tekanan Istana Surga Tinggi. Tetapi sekarang mereka melihat Yang Kai dengan santai menarik begitu banyak pembantu, termasuk Wayang Batu, Raja Monster dan Roh Kudus. Siapa yang berani bertindak gegabah? Meskipun mereka semua mungkin berada di wilayah timur, dengan keberadaan arai luar angkasa, hanya butuh beberapa saat bagi wilayah timur untuk mencapai domain utara. Karena mereka muncul di sini, itu berarti bahwa wilayah timur juga memiliki arai luar angkasa. Jika mereka benar-benar membuat marah Istana Surga Tinggi dan membawa sekelompok orang seperti itu ke domain utara,
Bahkan jika semua sekte di domain utara bergabung, mereka mungkin bahkan bukan tandingan mereka. Belum lagi mereka pasti tidak akan cocok. Serikat. Wanita tua itu mengangguk setuju. Sebenarnya, tidak buruk memiliki pemimpin sekte di domain utara. Itu lebih baik daripada tersebar. Dia mungkin sedang menghibur dirinya sendiri. Ada lebih dari 200 Master Realm Kaisar dari wilayah utara, dan semuanya berpengalaman dan berpengetahuan luas. Karena wanita dan pria tua itu bisa melihat asal-usul Stone Puppet dan Monster King, tidak ada alasan mereka tidak bisa. Pada saat ini, melihat begitu banyak Raja Monster dan Roh Suci menunggu dengan patuh, tidak ada dari mereka yang berani mengeluh. Mereka semua hanya berdiri diam di samping. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Mickey dan Li Jiao berkumpul, ekspresi mantan juga berubah drastis. Diam-diam berpikir bahwa dia beruntung dia tidak berselisih dengan High Heaven Palace saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin masih ada sekte Full Sky di sini sekarang? Dia mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Di sisi lain, penampilan Li Jiao cukup bagus. Bagaimanapun, dia telah membuat kekacauan di Pulau Naga dengan Yang Kai dan mengetahui hubungan dekat antara Yang Kai dan gadis naga. Jadi meskipun dia agak terkejut dengan metode dan wajah Yang Kai, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tersisa. Tenang dan bahkan memiliki rasa superioritas yang aneh. Dia berpikir bahwa jika Yang Kai benar-benar memanggil Dragon Rache dari Dragon Island, itu akan sangat meriah. Hanya saja dia tidak tahu sikap seperti apa yang dimiliki Pulau Naga terhadap Yang Kai saat ini. Berbicara secara logis, karena Pulau Naga telah berselisih dengannya, dia seharusnya menjadi musuh bebuyutan Pulau Naga. Tetapi kuncinya adalah Yang Kai dan gadis naga telah menjadi suami istri. Sementara semua orang masih shock, Yang Kai sudah memimpin kelompok orang terakhir ke Space Arai. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju padanya. Yang Kai menyapukan pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan keras, tempat ini adalah domain selatan, dan Plain Palace tidak jauh. Kemudian, saya ingin meminta kamu semua untuk bekerja sama membantu saya menyelamatkan orang-orang ini sambil juga mencegah ras iblis melarikan diri. Prioritas pertama kamu adalah melindungi diri kamu agar tidak terkorosi oleh Ki Iblis. Dan prioritas kedua kamu adalah menangkap mereka yang telah terkorosi oleh Ki Iblis. Jika memungkinkan, cobalah untuk tidak membunuh mereka. Kita tidak bisa membunuh mereka? Semua orang terkejut. Fan Wu mengerutkan kening dan berkata, karena mereka sudah menjadi iblis. Apa gunanya membuat mereka tetap hidup? Jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia hanya bisa menangkap mereka hidup-hidup. Meskipun semua orang yang hadir cukup kuat, menangkap mereka hidup-hidup masih cukup merepotkan. Terlebih lagi, apa gunanya menangkap mereka hidup-hidup? Sangat mudah untuk menjadi iblis, tetapi sangat sulit untuk melarikan diri dari Ki Iblis. Menurutnya, selama mereka terkorosi oleh Ki Iblis, tidak perlu membuat mereka tetap hidup. Saya punya rencana sendiri, tentu saja. Jika tidak ada pilihan lain, saya lebih baik membunuh mereka daripada membiarkan iblis melarikan diri. Kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh, apakah kamu mengerti? Dimengerti. 200 atau lebih penguasa Kaisar Realem dari wilayah utara semuanya berteriak serempak. Pada saat ini, tidak ada yang berani tidak memberikan wajah Yang Kai. Sekelompok Raja Monster dan 3 Master Realem Roh Suci sedang menonton. Semuanya, tolong kelilingi istana Plain dan dengarkan perintahku. Yang Kai melambaikan tangannya dan memimpin jalan menuju Plain Palace. Ayo pergi. Sekelompok orang mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian, tirai cahaya samar muncul di depan mata semua orang. Itu tidak lain adalah Sect Protecting Array of Plain Palace. Melihat situasi susunan besar ini, hati semua orang bergetar. Array yang begitu besar adalah dasar dari sekte teratas. Saat mereka mendekati Great Array, Yang Kai melambaikan tangannya ke kiri dan ke kanan. Dan beberapa ratus orang terbagi menjadi 2 kelompok dan terbang keluar dari Great Array Plain Palace dengan tertib. Sesekali, mereka akan berhenti dan mengelilingi Plain Palace. Sama seperti Yang Kai dan yang lainnya akan mengambil tindakan. Di dalam Plain Palace, Lei Gu, yang terbungkus dalam Ki Iblis, juga menerima berita itu. Memutar kepalanya, dia menatap iblis di dekatnya dan bertanya, apakah kamu yakin? Iblis menangkupkan tangannya dan berkata, melaporkan kepada Tuan Besar, saya benar-benar yakin. Ada lebih dari 200 orang di sini, dan semuanya berada di alam Kaisar. Iblis ini mengenakan jubah Plain Palace dan jelas merupakan anggota Plain Palace. Kultivasinya juga berada di alam Kaisar urutan pertama. Jadi dia mungkin adalah penatua Plain Palace. Tetapi pada saat ini dia jelas telah dirasuki oleh kehendak iblis. Mata Lei Gu berkedip saat dia mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Pengaturan wilayah selatan sangat teliti.
mengambil keuntungan dari pertemuan bela diri untuk berkomplot melawan penguasa alam kaisar dan puluhan ribu murid elit. Mereka telah merencanakan semuanya dengan cermat. Tetapi pada saat terakhir, Yang Kai mengganggu rencana mereka. Dia juga tidak menyangka bahwa Yang Kai, yang telah menghilang selama lebih dari 1 dekade, akan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri domain selatan. Itulah sebabnya dia meminta seseorang untuk memancingnya pergi dan membunuhnya secara rahasia. Siapa yang mengira bahwa bahkan orang itu akan gagal? Ini membuatnya sangat tertekan. Baru sekarang dia menyadari bahwa mereka yang memiliki kemampuan ilahi spasial benar-benar mahir dalam metode penyelamatan jiwa. Itu hanya kurang dari sehari. Jadi di mana orang yang menemukan begitu banyak pembantu? Semuanya bahkan Kaisar Realem. Namun, karena bawahannya telah berbicara dengan sangat percaya diri, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Demi keamanan, dia memutuskan untuk pergi melihatnya secara pribadi. Setelah memberikan beberapa nasihat kepada iblis, sosoknya berkedip dan dia tiba di gerbang gunung. Melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan ekspresi serius. Yang Kai, yang telah pergi selama sehari, memang telah kembali dengan banyak pembantu. Selain si Huo, yang telah tinggal di sini untuk memantau situasi, ada juga 8 atau 9 golem batu, serta selusin Kaisar Realem. Melihat sekeliling, orang bisa melihat seseorang berdiri di udara di luar barisan pelindung megah Plain Palace. Ketika mereka melihatnya muncul, mereka semua menoleh. Mereka semua benar-benar Kaisar Realem, dan jumlahnya cukup banyak. Meskipun Lei Gu tidak yakin berapa banyak orang yang dibawa oleh Yang Kai, tampaknya laporan iblis itu cukup akurat. Di mana dia menemukan begitu banyak Master Kaisar Realem? Itu hanya sehari. Dan bahkan jika dia bergegas ke berbagai sekte besar di domain selatan untuk memberitahu mereka, tidak mungkin baginya untuk menemukan begitu banyak bala bantuan dalam waktu sesingkat itu. Ekspresi Lei Gu menjadi agak serius saat dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Jika rencana ini gagal, Yang Kai pasti akan menjadi penyebab utama, menyebabkan dia dipenuhi dengan kebencian. Setelah bertahun-tahun perencanaan, dia benar-benar kalah dari satu orang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia benar-benar telah menjadi iblis. Ji Yao berdiri di sebelah Yang Kai. Dan ketika dia melihat Lei Gu, dia tidak bisa menahan lidahnya dengan heran saat dia mengukurnya. Ini juga pertama kalinya dia melihat seorang kultivator yang telah menjadi iblis. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, ki hitam yang mengelilingi Lei Gu memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Seolah-olah itu menolaknya dari lubuk jiwanya. Apakah ini ki iblis? Itu memang sangat kotor. Lei Gu, hari ini adalah hari kematianmu. Yang Kai menggertakkan giginya dan berteriak. Matanya terbakar kebencian. Ekspresi Lei Gu dingin saat dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada Yang Kai. Alasan utama dia datang ke sini adalah untuk melihat apakah ada yang salah dengan informasi yang dia terima. Sekarang setelah dikonfirmasi, dia tidak perlu tinggal. Yang Kai sedikit terkejut, mengetahui bahwa orang ini akan habis-habisan, jadi dia segera bertanya, apakah Master Quill ada di sini? Suaranya dikendalikan oleh Kaisar Qi-nya dan seperti guntur bergulung yang menyebar ke kedalaman Plain Palace. Tawa hangat segera terdengar dari dalam. Dia belum mati. Tuan Quill, tunggu sebentar lagi. Aku akan menyelamatkanmu sekarang, teriak Yang Kai lagi. Suara Wen Zishan terdengar, bagus, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Karena Yang Kai telah kembali. Dia pasti telah menemukan seorang penolong. Sekarang harapan semua orang untuk melarikan diri telah ditempatkan pada Yang Kai. Mereka hanya bisa mempercayainya tanpa syarat. Berat, jika kamu tidak bertindak sekarang, Master Quillmu akan menjadi iblis. Suara putus asa makin terdengar. Wen Zishan tertawa terbahak-bahak, omong kosong. Kaulah yang akan menjadi iblis. Mendengar ini, Yang Kai menyeringai. Untungnya, dia sedang ingin bertengkar, yang berarti situasinya belum mencapai titik paling kritis. Sebuah tangan terangkat tinggi di udara saat sebuah suara terdengar. Semuanya, dengarkan. Dentang, 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 pedang keluar. Satu artefak kaisar demi satu. Monster Qi dan Kaisar Qi melonjak saat mereka bersiap untuk menyerang. Yang Kai tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak, serang. Saat dia berbicara, sebuah pedang bulan hitam pekat menebas ke depan dan menabrak tirai tipis dari arai perlindungan Sekte Plain Palace, menyebabkan ledakan suara berdering dari titik tumbukan, menyebabkan tirai cahaya sedikit menekuk dan menciptakan serangkaian riak. Pada saat berikutnya, ratusan jenis serangan datang dari segala arah, menyebabkan tirai cahaya bergoyang dan langit menjadi gelap. Energi dunia menjadi kacau karena semua jenis hukum terjalin seperti jaring. Sebelum tirai cahaya dari arai besar dapat menstabilkan dirinya sendiri, itu sudah terguncang dan tampak seperti akan runtuh.
Tetapi yang mengejutkan semua orang, tirai cahaya berhasil menahan putaran serangan sengit dan tidak segera runtuh. Arai roh pelindung sekte dari Plain Palace secara alami luar biasa. Jika seseorang bertanggung jawab atas arai roh, mereka mungkin dapat memperbaikinya dengan cepat. Tetapi pada saat ini, arai roh hanya bertindak sendiri. Itu bahkan tidak memiliki host. Jadi meskipun memiliki beberapa kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, efeknya minimal. Bukannya Lei Gu tidak ingin tinggal di sini untuk mengelola arai roh. Tetapi dia juga tahu bahwa dengan begitu banyak tuan yang menyerang bersama, arai roh tidak akan bisa bertahan lama. Daripada membuang-buang waktu di sini, dia mungkin juga mencoba sesuatu yang lain. Mungkin dia punya kesempatan. Begitu gelombang serangan pertama berhenti, gelombang kedua tiba, dan itu bahkan lebih ganas dari yang pertama. Langit berubah warna dan bumi yang kering terbalik. Setiap hati Master Kaisar Realem dipenuhi dengan darah panas yang tak terlukiskan. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak Master menyerang bersama, dan momentum saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Sebagai bagian dari keributan ini, para pembantu Yang Kai secara alami merasa terhormat. Dengan ledakan keras, barisan besar runtuh dan tirai tipis yang mengelilingi Plain Palace pecah seperti gelembung sabun. Membunuh, Yang Kai meraung dan yang pertama bergegas masuk. Ji Yao, yang berada di sampingnya, juga mengikuti di belakang. Sosoknya anggun. Tetapi ketika dia bergegas ke Plain Palace, dia menoleh dan melirik ke samping. Di sebuah bukit kecil, tubuh seorang wanita tergeletak di tanah. Dia memiliki sosok yang cantik dan wajah yang cantik, tetapi matanya terbuka lebar saat dia meninggal. Dia tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki wanita ini dengan Yang Kai. Tetapi ketika Yang Kai melirik barusan, ekspresi kesakitan melintas di matanya. Mata Ji Yao berkilat saat dia mengarahkan jarinya ke bawah, menyebabkan kepingan salju jatuh dengan lembut ke tubuh wanita itu. Kepingan salju tidak meleleh, malah melepaskan aura yang sangat dingin. Dalam sekejap mata, tubuh wanita itu membeku dalam es. Sekelompok master ras iblis yang dikelilingi oleh ki hitam bergegas ke arah mereka. Semuanya mengenakan ekspresi kosong seolah-olah mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir. Mereka seperti mayat berjalan, masing-masing mengenakan pakaian yang berbeda. Tetapi mereka jelas adalah murid dari sekte besar wilayah selatan. Melambaikan senjata mereka, mereka bergegas menuju kelompok Kaisar Realem. Yang Kai menanggung beban serangan ini. Sosoknya berkedip saat dia terbang melewati kelompok Master Demon Rache. Menjangkau tangannya, dia dengan lembut menepuk bagian belakang kepala mereka, menyebabkan mereka jatuh dari langit seperti pangsit ke hutan di bawah. Yang Kai tidak mencoba membunuh mereka. Erosi ki iblis mungkin menjadi masalah bagi orang lain. Tetapi dia bisa membersihkan ki iblis dan memulihkan pikiran para master ras iblis ini. Kalau tidak, jika dia benar-benar melakukan pembunuhan, domain selatan akan menderita kerugian besar. Namun, pada saat ini, tidak ada waktu untuk merawat mereka. Jadi dia hanya bisa menjatuhkan mereka sesegera mungkin. Mereka tidak terbang terlalu tinggi. Jadi bahkan jika mereka jatuh seperti ini, itu tidak akan berakibat fatal. Belum lagi masih ada pohon yang menghalangi jalan mereka. Orang-orang yang mengikuti di belakang Yang Kai juga melakukan hal yang sama. Mengaktifkan Kaisar Ki mereka untuk melindungi diri mereka sendiri sehingga Demonic Ki tidak akan dengan mudah merusak mereka sekaligus menjatuhkan mereka. Para pembudidaya ras iblis yang bergegas semuanya berada di bawah alam Kaisar. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi tandingan mereka? Bahkan jika mereka tidak takut mati setelah menjadi iblis, mereka masih tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Master Kaisar Realem. Satu persatu, para pembudidaya iblis jatuh pingsan dan pemandangan menjadi sangat spektakuler. Namun, ada terlalu banyak dari setan ini, kira-kira setidaknya 1000, dan ini hanya ke arah gerbang gunung. Jika dia menghitung semua iblis di arah lain dari istana Plain, Yang Kai memperkirakan bahwa hanya dalam sehari, jumlah murid yang telah menjadi iblis telah mencapai lebih dari 10.000. Dengan Yang Kai memimpin, selusin orang ini seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam barisan orang yang diiblis, tidak meninggalkan ruang untuk perlawanan. Tidak banyak. Hahaha. Salah satu tetua Realem Kaisar Orde Pertama Sekte Langit tertawa keras. Yang Kai telah mengumpulkan begitu banyak master sekarang, menyebabkan keributan besar yang pasti menyebabkan beberapa orang menjadi gugup. Mereka mengira bahwa apa yang disebut Demon Rache adalah masalah besar. Tetapi sekarang setelah mereka bertukar pukulan, mereka menyadari bahwa hanya ini yang ada di sana. Tampaknya apakah itu Demon Rache atau sesuatu yang lain, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Kebanyakan dari mereka bertemu dengan iblis untuk pertama kalinya. Ki iblis yang memancar dari tubuh ras iblis memang agak aneh. Itu sangat korosif dan dipenuhi dengan perasaan jahat dan kotor. Tetapi dengan Kaisar Ki mereka melindungi tubuh mereka dan banyak dari mereka mengenakan baju besi yang berharga.
Mereka sama sekali tidak takut dengan ki iblis yang tipis ini. Sepanjang jalan, meskipun selusin orang ini dikelilingi oleh ribuan orang, mereka masih berbicara dan tertawa. Meskipun ada banyak setan, dengan metode selusin orang ini, tidak akan membutuhkan waktu lebih dari secangkir teh untuk menjatuhkan mereka semua. Ketika saatnya tiba bagi mereka untuk berkumpul, mereka akan dapat menyerbu ke kedalaman Plain Palace dan Lei Gu pasti tidak akan dapat melarikan diri. Namun, pada saat ini, banyak wajah orang-orang yang di iblis tiba-tiba memerah dan tubuh mereka membengkak seolah-olah mereka ditiup angin. Perut mereka membuncit seolah-olah mereka telah hamil selama 10 bulan. Dan mereka mengeluarkan tangisan kesakitan saat ki iblis di tubuh mereka berfluktuasi dengan hebat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan banyak orang, menyebabkan gerakan mereka menjadi jauh lebih lambat. Tetapi semua orang merasakan krisis yang samar. Hati-hati, ekspresi Yang Kai berubah. Dan dengan teriakan keras, dia meraih leher salah satu master ras iblis yang baru saja mengalami perubahan. Meremasnya begitu keras hingga dia hampir pingsan. Namun, mata Master Demon Rache ini terbuka lebar saat dia menatapnya. Tubuhnya yang membesar tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dengan ledakan keras, pria iblis itu meledak, bahkan tidak meninggalkan mayat. Namun, tidak ada darah. Sebaliknya, seluruh tubuhnya berubah menjadi ki iblis hitam yang melilit Yang Kai. Bum bum bum. Serangkaian ledakan terdengar saat satu demi satu iblis meledak, menyebabkan hati Yang Kai tenggelam. Di langit di atas, di mana orang-orang bertarung di Plain Palace, ki iblis yang tebal meledak dari penghancuran diri iblis, seperti jamur hitam yang tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menutupi area yang luas, membentuk awan hitam yang menutupi radius beberapa kilometer. Selusin Kaisar Realem yang mengikuti di belakang Yang Kai tertangkap basah dan semuanya terbungkus, bahkan Yang Kai. Wajah orang-orang yang baru saja tertawa dan mengobrol beberapa saat yang lalu tiba-tiba berubah. Ki iblis tipis yang tidak mereka tempatkan di mata mereka selama ini tiba-tiba menjadi 1000 kali lebih tebal, dan kekuatannya juga meroket. Suara berderak terdengar saat Demonic Ki merusak pelindung Kaisar Ki semua orang. Bahkan seseorang sekuat Master Kaisar Realem merasa pelindung Kaisar Ki mulai runtuh, dengan cepat terkorosi satu demi satu. Tidak perlu bagi siapapun untuk mengatakan apapun karena selusin pembudidaya semua melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ketika semua orang meninggalkan jangkauan awan hitam dan melihat ke belakang, mereka semua memiliki ekspresi ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa Master Ras Iblis ini akan benar-benar menghancurkan diri sendiri. Dan kekuatan penghancuran diri mereka akan sangat menakutkan. Wajah Yang Kai tenggelam ke titik di mana air akan menetes. Ada lebih dari 1000 pembudidaya ras iblis yang bergegas ke arah mereka. Tetapi hanya 3 atau 400 dari mereka telah tersingkir oleh mereka. Tetapi pada saat itu, setidaknya 5 atau 600 dari mereka telah menghancurkan diri sendiri. Dengan kata lain, ke arah ini saja, domain selatan telah kehilangan 5 atau 600 murid elit. Ini tentu saja terjadi di arah lain. Elit wilayah selatan telah menderita kerugian besar. Saudara Chen, kamu, sebuah suara ketakutan tiba-tiba memanggil. Yang Kai menoleh dan mau tidak mau menyipitkan matanya ketika dia melihat seorang pria parubaya berdiri di sana dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kaisar Ki yang melindungi tubuhnya telah rusak dan tubuhnya terbungkus dalam ki iblis hitam. Ki iblis ini tampaknya hidup karena meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-pori dan 7 lubangnya, menyebabkan auranya mengalami perubahan drastis dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan matanya tampak tertutup aura hitam. Yang Kai tidak tahu siapa orang ini. Tapi sepertinya dia adalah seorang pembantu yang dia rekrut dari wilayah utara. Dia tidak tahu dari master sekte mana dia berasal. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat berhamburan ke samping. Menatapnya dengan waspada. Takut dia akan tiba-tiba menyerang. Pria itu sendiri jelas sedikit tercengang. Tangannya terentang di depan matanya saat dia menatap kosong ke arah Yang Kai sebelum mengangkat kepalanya dan memohon. Tuan Istana Yang, tolong selamatkan aku. Jika dia kehilangan rasionalitasnya karena ki iblis, dia tidak akan berbeda dengan pembudidaya ras iblis yang telah menghancurkan diri sendiri. Pada saat itu, hidup dan matinya akan berada di luar kendalinya dan dia bahkan tidak tahu kapan dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Yang Kai muncul di depannya. Auranya tiba-tiba mengalami perubahan besar. Dan saat dia mengucapkan mantra, seberkas cahaya melesat keluar dan menyelimutinya. Asteris Cicici, Asteris. Untaian ki hitam tampaknya telah bertemu musuh mereka. Dan ketika cahaya menyelimuti orang ini, mereka mengalir keluar dari pori-porinya dan menghilang. Kesadarannya yang kacau menjadi stabil saat perasaan melarikan diri dari kematian memenuhi hatinya. Terima kasih banyak, Tuan Istana Yang.
Petik 2. Meskipun dia tidak tahu metode magis macam apa yang digunakan Yang Kai, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa demonic ki yang telah menyerang tubuhnya telah dikeluarkan. Hati-hati, kalian semua, kata Yang Kai sambil menyapukan pandangannya ke arah mereka. Seorang Master Realm Kaisar hampir diubah menjadi iblis oleh yang lain. Ini benar-benar bodoh. Dia juga bisa melihat bahwa bukan karena demonic ki sulit untuk dilawan, melainkan bahwa ini adalah pertama kalinya orang-orang ini melakukan kontak dengan Demonize Man. Jadi mereka agak ceroboh sekarang. Kalau tidak, selama mereka bisa mempertahankan Kaisar Ki yang melindungi mereka, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Mungkin itu karena penghancuran diri ras iblis pada jarak yang begitu dekat. Jika tidak, ketika dia berada di luar kota Maplewood, dia hanya seorang penggarap Daosos urutan pertama. Jadi bagaimana dia bisa menahan ki iblis begitu lama? Bahkan jika demonic ki sangat korosif, selama dia bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak memberikannya kesempatan, itu tidak akan menjadi masalah. Teknik penyihir, di mahkota pohon besar di kejauhan. Bayangan hitam melihat pemandangan ini dan mau tidak mau menyipitkan matanya. Yang lain tidak tahu metode apa yang digunakan Yang Kai untuk mengusir ki iblis. Tetapi dia tahu bahwa itu sebenarnya adalah teknik penyihir. Di zaman kuno, ras iblis telah sangat menderita di tangan penyihir hebat itu. Dan justru karena itulah mereka terkejut. Sebenarnya ada seseorang di era ini yang tahu bagaimana menggunakan teknik penyihir? Selain itu, dari kelihatannya, dia tampaknya sangat mahir dalam teknik Dao of Wizard. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melakukan eksorsisme dengan begitu mudah. Namun, bagaimana ini mungkin? Generasi menciptakan pahlawan, dan setiap era memiliki hukumnya sendiri. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengolah hukum dunia ini? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Orang ini terkejut dan mundur tanpa berpikir. Mengembun, sebuah suara dingin terdengar di telinganya, menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Melihat ke atas, dia melihat Yang Kai, yang telah beberapa kilometer jauhnya, tiba-tiba muncul di depannya. Dan setelah mengucapkan kata ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi padat, berubah menjadi sangkar tak terlihat yang menyelimutinya. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, mendorong kekuatannya dalam upaya untuk melepaskan diri dari kekuatan yang memenjarakan. Tetapi dia merasa seperti telah jatuh ke dalam rawa. Semakin dia berjuang, semakin keras dia jatuh. Kehendak iblis, Yang Kai menatap mata hitamnya dan mendengus dingin. Pria ini jelas berbeda dari master ras iblis lainnya yang bergegas tanpa takut mati. Meskipun master ras iblis yang telah terkorosi oleh ki iblis juga menjadi bingung. Mereka telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Tetapi pria di depannya ini dapat bergerak sendiri. Pria ini tidak diragukan lagi telah dirasuki oleh kehendak iblis, sama seperti Lei Gu. Dari penampilannya, sepertinya dia adalah seorang kaisar realm elder dari Plain Palace. Kamu pantas mati, pria itu mengatupkan giginya dan berteriak. Tubuhnya tiba-tiba mengembang, sepertinya akan meledak kapan saja. Jelas, dia tahu dia bukan lawan Yang Kai dan bahkan lebih tidak mau ditangkap. Kamu ingin menghancurkan diri sendiri di depanku? Lihat saya, Yang Kai berteriak. Mata kanannya tiba-tiba berubah menjadi mata vertikal emas saat dia mencurahkan energi spiritualnya. Kesadaran iblis yang bersiap untuk menghancurkan diri sendiri tertegun sejenak sebelum tubuhnya yang membengkak tanpa sadar mengerut. Sebelum bisa bereaksi, Yang Kai mencengkeram lehernya dan memasukkannya ke tempat tertentu di dunia kecil misterius untuk menekannya. Yang Kai tidak membunuhnya karena masih banyak hal yang belum dia ketahui. Jika dia membiarkannya hidup-hidup, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Selain itu, Yang Kai juga ingin melihat apakah dia bisa menyelamatkan orang ini dari kehendak iblis seperti yang dia lakukan pada mereka yang telah diserang oleh ki iblis. Setelah berhasil dalam serangan pertamanya, Yang Kai berbalik dan mengerutkan kening. Awan hitam besar di langit terus bergolak sebelum berubah menjadi lebih dari 100 pusaran. Ki hitam tebal mengalir ke pusaran ini dan segera menghilang. Dalam sekejap mata, awan hitam menghilang dan 100 sosok yang dipenuhi dengan ki iblis muncul kembali. Semuanya milik salah satu dari ribuan pembudidaya ras iblis. Lebih dari 5 atau 600 dari 1000 Master Demon Rache telah menghancurkan diri sendiri dan disingkirkan oleh Yang Kai dan yang lainnya. Ratusan orang yang tersisa telah bersembunyi di awan hitam sampai sekarang. Setelah menelan ki iblis yang dibentuk oleh rekan mereka yang menghancurkan diri sendiri, masing-masing kekuatan mereka telah meningkat pesat dan aura yang mereka pancarkan tidak jauh lebih lemah dari Master Realm Kaisar. Apa-apaan itu? Mata penatua Sekte Full Sky bergetar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Baru sekarang dia menyadari betapa menggelikannya meremehkan musuhnya. Pada awalnya, mereka bahkan tidak menempatkan 1000 orang iblis di mata mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, mereka akan dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melawan mereka?
Namun, semua orang segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Karena meskipun kekuatan dari 100 atau lebih master ras iblis telah meningkat pesat, mereka masih berdiri di sana seperti tiang kayu. Cepat dan kalahkan mereka, teriak Yang Kai. Tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ras iblis yang telah terkorosi oleh ki iblis untuk sementara kehilangan kemampuan mereka untuk bertindak sendiri. Satu-satunya alasan mereka bergegas sekarang adalah karena orang lain. Orang yang mengendalikannya seharusnya adalah Penatua yang telah dirasuki oleh kesadaran iblis dari Plain Palace. Sekarang setelah dia menangkap tuannya, ratusan master ras iblis ini segera menjadi seperti boneka dengan talinya dipotong. Ketika selusin orang mendengar suara ini, mereka semua dengan hati-hati bergegas menuju 100 orang. Tetapi setelah bertukar pukulan dengan mereka, mereka menemukan bahwa pria iblis ini tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan dan pingsan satu demi satu. Melihat ini, Yang Kai menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Orang-orang ras iblis yang telah terkorosi oleh ki iblis ini benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Dia tidak tahu apakah itu karena ini, atau apakah itu karena mereka terlalu lama dibingungkan. Pada saat ini, Yang Kai tidak punya waktu untuk memikirkannya saat dia terbang ke langit. Melihat sekeliling, dia melihat ada lebih dari 20 medan perang di dalam Plain Palace, yang masing-masing terkunci dalam pertempuran sengit. Situasi di sisinya cukup baik. Master Realem Kaisar Wilayah Utara telah terkorosi oleh ki iblis dan diselamatkan olehnya. Jadi dia tidak jatuh ke dalam keadaan gila. Penatua dari Plain Palace yang mengendalikan ras iblis telah ditangkap dan ras iblis telah kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Namun, tempat lain tidak memiliki awal yang baik. Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa beberapa Kaisar Realem Wilayah Utara telah menjadi bingung dan sekarang berbalik melawan satu sama lain, berkelahi dengan mantan teman dan teman mereka, menyebabkan orang-orang ini menjadi marah. Mereka hanya bisa berjuang untuk melawan, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk membunuh. Jadi mereka sangat dibatasi. Setelah menelan sejumlah besar demoniki, para pembudidaya Demon Rache yang telah tumbuh lebih kuat juga bergegas masuk tanpa rasa takut, bertarung sampai mati dengan dua pasukan sekutu dari timur laut. Mata Yang Kai berkedip sesaat sebelum dia melihat ke bawah ke tempat tertentu dan mengirim beberapa transmisi suara ke tetua klan boneka batu. Penatua dan 8 boneka batu didorong ke depan lapis demi lapis, menyebabkan kelompok master ras iblis babak belur dan kelelahan. Tubuh mereka istimewa dan mereka sama sekali tidak takut akan ki iblis. Jadi mereka tidak khawatir tentang bahaya menjadi pembudidaya ras iblis. Selain itu, mereka sangat kuat dan kebal terhadap senjata. Kaisar biasanya tidak ada apa-apa di depan mereka, apalagi para master ras iblis ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak berani bertindak sembrono karena pertimbangan kekuatan mereka sendiri, mereka pasti sudah membunuh iblis. Pada saat ini, mendengar transmisi suara Yang Kai, ekspresi Penatua berubah dan dia segera membisikkan beberapa kata kepada 8 boneka batu. Pada saat berikutnya, 9 anggota klan boneka batu menyebar ke segala arah. Di salah satu puncak pohon, seorang Penatua dari Plain Palace yang telah dirasuki oleh kesadaran iblis dengan hati-hati menyembunyikan auranya dan menyembunyikan sosoknya, menyatu sempurna dengan sekelilingnya. Banyak orang terbang melewatinya dari atas atau bawah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memperhatikannya. Bersembunyi di sini, dia menatap medan perang beberapa kilometer jauhnya, mengendalikan ratusan Master Demon Rache dan lebih dari selusin Emperor Realem. Pada saat ini, pemandangan di depannya tiba-tiba meredup ketika sebuah gunung besar muncul di depannya, menghalangi cahaya di atasnya. Penatua Plain Palace yang telah dirasuki oleh kesadaran iblis ini terkejut, mendongak. Dia melihat boneka batu setinggi beberapa meter menatapnya. Dia telah ditemukan? Dia telah ditemukan? Apalagi ditemukan oleh boneka batu. Dari mana persepsi tajam wayang batu ini berasal? Dia tahu bahwa dia bersembunyi dengan sempurna. Kecuali itu adalah Realem Kaisar urutan ketiga. Tidak mungkin baginya untuk ditemukan. Tanpa ragu sedikit pun, tubuhnya menyusut dan dia akan mundur. Tetapi pada saat itu, dia merasakan sesuatu mengencang di bawah kakinya. Seolah-olah dia telah dicengkeram oleh tangan raksasa. Memutar kepalanya untuk melihat. Dia tidak bisa menahan ekspresi ketidakpercayaan saat dia melihat bahwa itu bukan tangan raksasa, tetapi pohon anggur. Dengan mengguncang ki iblisnya, pohon anggur itu segera meledak menjadi debu. Namun, momen penundaan ini memberi Stone Puppet kesempatan untuk menyerang. Tinju raksasa itu hancur seperti gunung dari langit, mengenai dada Elder. Dalam sekejap, Penatua Plain Palace merasa seperti disambar petir, dan suara patah tulang terdengar dari dadanya. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti karung kain. Dan bahkan sebelum dia menyentuh tanah, potongan-potongan organ internalnya terbang keluar dari mulut dan hidungnya. Lehernya miring, dan auranya benar-benar menghilang.
Meskipun pria ini telah dirasuki oleh kesadaran iblis, kultivasinya hanya di alam kaisar urutan pertama. Master klan boneka batu semuanya sangat kuat, dan bahkan Master Realem Kaisar Orde ketiga akan terluka parah oleh satu pukulan dari mereka. Apalagi dia. Wayang batu berbalik dan terbang ke arah yang berbeda, dengan suara teredam datang dari belakang. Wayang batu sendiri tidak memiliki persepsi yang sangat tajam, tetapi dengan bimbingan roh kayu, segalanya menjadi berbeda. Ras roh kayu dan ras boneka batu saling melengkapi dan bertarung berdampingan di setiap pertempuran. Persepsi ras roh kayu tentang pohon tidak ada bandingannya. Kesadaran iblis yang bersembunyi di pepohonan mungkin sulit dideteksi oleh orang lain. Tetapi ras roh kayu hanya perlu berkomunikasi dengan pepohonan di sekitarnya untuk melihat dengan jelas di mana ada penyergapan dan memberikan wayang batu panduan yang benar. 9 boneka batu bergerak bersama. Dan satu demi satu, kesadaran iblis yang bersembunyi di Plain Palace ditarik keluar. Baik mati atau terluka. Tanpa kendali kesadaran iblis ini, ras iblis dengan cepat kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Masing-masing dari mereka berdiri di tempat seperti orang idiot, membiarkan orang lain menjatuhkan mereka dan membuat mereka jatuh seperti tetesan hujan. Yang Kai melihat sekeliling dengan dingin, matanya dengan cepat tertuju pada arah tertentu. Ini adalah lembah tempat pertemuan bela diri diadakan. Sehari yang lalu, ketika dia pergi, ki iblis di lembah telah melonjak dan menjadi gelap gulita. Sekarang dia telah kembali. Itu bahkan lebih ganas dari kemarin. Wen Zishan dan yang lainnya terjebak di lembah. Situasi di sini telah diputuskan, dan sebagian besar orang yang telah dirasuki oleh kesadaran iblis telah dieliminasi. Tanpa orang-orang ini, para pembudidaya ras iblis yang tersisa tidak akan dapat menimbulkan masalah, jadi Yang Kai tidak lagi ragu-ragu dan terbang menuju lembah gunung. Di tengah jalan, 3 garis cahaya terbang dari 3 arah yang berbeda dan mendarat di sebelahnya. Itu adalah Fan Wu, Chang Gou, dan Luan Feng, yang jelas-jelas telah melihat tindakannya dan datang untuk mendukungnya. Tidak peduli seberapa besar mereka membenci Yang Kai, bahkan jika mereka ingin menamparnya sampai mati. Wanita yang berdiri di belakang Yang Kai adalah musuh alami semua roh suci. Mereka semua telah melihat betapa intimnya wanita itu dengan Yang Kai sebelum dia memasuki gerbang darah. Jadi mereka tahu betapa pentingnya Yang Kai baginya. Jika mereka benar-benar membiarkan Yang Kai mati di depan mata mereka, begitu wanita itu keluar dari pengasingan, mereka bertiga pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Karena itu, Fan Wu dan 2 lainnya tidak punya pilihan selain berjaga-jaga di sisi Yang Kai, untuk berjaga-jaga. Keempat sosok itu melaju tanpa hambatan dan segera tiba di sisi lembah, mendarat di puncak gunung. Melihat sekeliling, ketiga roh suci semuanya mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Karena lembah gunung ini dipenuhi dengan ki iblis yang kental, ki iblis itu seperti makhluk hidup. Tidak diketahui bagaimana ki iblis seperti itu terbentuk, tetapi dapat dipastikan bahwa begitu seseorang jatuh ke dalamnya, tidak akan ada hasil yang baik. Di tengah lembah, suara pertempuran bisa terdengar, seolah-olah seseorang telah terperangkap di dalam. Berat, kamu menghancurkan rencanaku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyelamatkannya? Dalam mimpimu, suara Leigu datang dari suatu tempat di lembah gunung, melayang tak menentu, sehingga mustahil untuk menentukan arahnya. Bersembunyi di balik bayang-bayang, jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak melawanku secara langsung? Yang Kai dengan dingin mendengus. Leigu tertawa keras. Nak, tunggu tuan ini berurusan dengan mereka terlebih dahulu sebelum berurusan denganmu. Saat dia selesai berbicara, ki iblis di lembah mulai bergolak lebih keras, dan serangkaian tangisan terdengar dari tengah lembah, bercampur dengan suara seseorang yang mencoba menyelamatkan hidup mereka. Ekspresi Yang Kai berubah. Saudari muda Murong. Dia dengan jelas mendengar suara Murong Xiao-Xiao dan ingin bergegas. Tetapi dia dihentikan oleh Luan Feng, yang memelototinya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencari kematian?" "Berangkat," Yang Kai dengan marah melepaskan tangannya. Sosok Fan Wu berkedip saat dia menghalangi jalan Yang Kai dan berkata dengan suara rendah, "Yang Kai, jangan gegabah. Orang itu jelas mencoba memprovokasi kamu dan memikat kamu ke dalam jebakan. Jika kamu benar-benar terburu-buru, kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya." Chang Gou juga mencoba membujuknya. "Itu benar. Ki iblis di sini sangat tebal. Musuh berada dalam kegelapan saat kita berada dalam cahaya. Kita perlu mempertimbangkan ini dengan hati-hati." "Pertimbangkan pantatku." Yang Kai meludahkan seteguk air liur ke wajah ketiga roh suci dan berkata dengan keras, "Teman-temanku semua ada di dalam. Aku tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Jika saya tidak pergi dan menyelamatkan mereka, bagaimana saya bisa berdiri di sini dan menonton? Tapi terburu-buru seperti ini bukanlah ide yang bagus. Paling tidak, kamu perlu tahu apa yang terjadi di dalam." Fan Wu mengerutkan kening. "Bagaimana dengan ini?
Panggil semua orang di luar dan kami bekerja sama untuk mengusir Ki Iblis di lembah gunung ini. Pada saat itu, situasinya akan menjadi jelas. Wajah Yang Kai suram. Tetapi dia tidak bersikeras. Sepertinya tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Tetapi pada saat ini, teriakan terkejut Murong Xiao Xiao terdengar lagi. Lei Gu, kamu mencari kematian? Ekspresi Yang Kai menjadi sengit saat hukum ruang angkasa berfluktuasi dengan liar sebelum dia menghilang dari tempatnya berdiri. Suaranya bergema dari Ki Iblis yang tak terbatas saat dia bergegas maju. Fan Wu dan yang lainnya tercengang. Dada Luan Feng naik turun saat dia berteriak dengan marah. Bodoh. Chang Gou juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wajah Fan Wu menjadi hitam saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Apa yang masih kamu lihat? Ikuti aku." Terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, Yang Kai sudah bergegas masuk. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mengikutinya. Untungnya, mereka bertiga memiliki tubuh roh suci dan secara bawaan tahan terhadap Ki Iblis. Jadi mereka tidak takut akan korosi Ki Iblis untuk saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada yang bisa menjamin apapun. Yang paling mereka khawatirkan adalah Yang Kai. Siapa yang tahu skema macam apa yang telah disiapkan Lei Gu untuk menghadapinya? Bahkan jebakan yang begitu jelas telah jatuh ke tangannya. Itu adalah keajaiban jika dia masih hidup. Begitu mereka melangkah ke dalam Ki Iblis, hati ketiga roh suci itu tenggelam. Karena dalam sekejap, mereka bertiga telah kehilangan posisinya. Ki Iblis dari segala arah menyulitkan mereka untuk membedakan utara, selatan, timur, dan barat, dan bahkan arah mereka menjadi kabur. Suara hantu meratap dan serigala melolong memenuhi telinga mereka, mengganggu konsentrasi dan memenuhi lingkungan mereka dengan niat membunuh. Bayangan hitam samar bergerak bola-balik seperti ikan. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk menangkap jejak mereka. Di lingkungan yang unik ini, Demon Rache pasti bisa menampilkan 120% dari kekuatan mereka. Tetapi mereka harus waspada dan menahan erosi demonik Ki pada saat yang sama. Situasinya tidak optimis. Mereka bertiga cukup setia. Setelah masuk, mereka terus-menerus memanggil nama Yang Kai, berharap mendapat tanggapan. Tetapi sepertinya hanya mereka yang tersisa di dunia ini. Jadi bagaimana mungkin ada orang lain? Dalam kegelapan, sosok Yang Kai berkedip terus-menerus saat dia terbang ke depan. Jeritan alarm Murong Xiao Xiao terdengar di telinganya. Seolah-olah dia sedang berkelahi dengan seseorang. Mengikuti suara itu, dia tidak bisa menemukannya. Tiba-tiba, Murong Xiao Xiao mengeluarkan tangisan menyedihkan sebelum tiba-tiba berhenti, menyebabkan pembuluh darah di dahi Yang Kai menonjol saat dia membeku. Lingkungan benar-benar sunyi, tidak peduli bagaimana Yang Kai mendengarkan. Dia tidak bisa mendengar satu suara pun. Jeritan tiba-tiba tadi sepertinya menunjukkan bahwa Murong Xiao Xiao telah mengalami semacam kemalangan. Ini menyebabkan wajah Yang Kai berubah saat dia mengangkat tangannya dan memanggil Million Sword. Dengan gelombang Kaisar Qi, cahaya pedang yang mengejutkan menebas dan dia meraung. Lei Gu, keluar dari sini. Lei Gu tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, orang lain berteriak saat cahaya pedang lewat. Yang Kai tertegun sejenak sebelum dia mengenali suara Xiao Baiyi dan bergegas mendekat. Di sisi lain, seorang pria bersandar di pohon besar. Pakaian putihnya berlumuran darah. Tangannya menutupi luka di tubuhnya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak bisa menghentikan darah yang keluar dari tubuhnya, menyebabkan genangan merah terbentuk di bawahnya. Xiao Bai, Yang Kai berjalan ke arahnya dan bertanya dengan suara gemetar. Xiao Baiyi mendongak. Wajahnya benar-benar pucat. Ketika dia melihat Yang Kai, dia tersenyum pahit. Saudara muda Yang. Cederamu. Yang Kai menatap kosong pada luka di Xiao Baiyi dari bahu. Itu jelas luka pedang. Dan masih ada jejak fluktuasi Kaisar Qi-nya sendiri. Yang Kai tercengang. Saudara muda, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Xiao Baiyi tersenyum padanya. Darah menetes dari sudut mulutnya. Aku tidak tahan lagi. Kamu harus segera melarikan diri. Semakin jauh semakin baik. Yang Kai masih berdiri di tempatnya. Matanya tertuju pada luka pedang di tubuh Xiao Baiyi. Seolah-olah seseorang telah melemparkan segel tubuh tetap padanya. Matanya sedikit bergetar, dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Seolah-olah dia tidak mengira serangan biasa akan mengenai Xiao Baiyi. Xiao Baiyi tiba-tiba memanggil semua kekuatannya dan meraung. Gerakannya yang kejam menyebabkan luka-lukanya memburuk. Kaisar Qi di sekitar tubuhnya segera bubar. Dan demonik Qi yang tak terbatas mengalir ke mulut dan hidungnya, menyebabkan dia menunjukkan tanda-tanda menjadi iblis. Raungan menyakitkan datang dari mulut Xiao Baiyi saat dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan jejak kejelasan. Matanya bergetar hebat saat mereka secara bertahap digantikan oleh warna hitam pekat.
Tepat ketika matanya akan sepenuhnya dipenuhi kegelapan, dia tiba-tiba tersenyum pahit dan dengan putus asa mendorong kekuatannya. Tubuhnya membengkak dan dengan ledakan keras, dia meledak, mengirimkan potongan daging dan darah terbang ke segala arah. Seolah-olah bunga telah mekar di bawah pohon. Yang Kai meraung ke arah langit. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kaisar Qi-nya melonjak hebat saat matanya memerah. Raungan itu tiba-tiba berhenti saat dia melihat sekeliling dengan dingin dan berkata dengan suara suram. Lei Gu, jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar tawa Lei Gu. Yang Kai menjadi marah. Sejuta pedangnya melepaskan cahaya cemerlang yang menebas ke segala arah, memotong kegelapan dan menghilang. Saat cahaya pedang bocor, suasana hati Yang Kai menjadi lebih tidak stabil. Matanya menjadi lebih merah, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Kakak senior Yang, sebuah suara lembut dan tidak pasti memanggil dari belakangnya. Yang Kai bahkan tidak melihatnya saat dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang sepanjang 10 meter dengan mudah menembus sosok pelindung Kaisar Qi. Menatap. Murong Xiao Xiao, yang berlumuran darah, menatapnya kosong. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Segera setelah itu, garis darah muncul dari antara alisnya ke dagunya. Dan dengan ledakan keras, itu terbelah menjadi dua, menumpahkan darah dan jeroannya ke seluruh tanah. Napas Yang Kai menjadi berat dan matanya yang berwarna merah darah sedikit melebar. Tapi hanya itu. Ki hitam di sekitarnya melonjak ke dalam tubuhnya. Tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Dan setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki iblis. Suara Lei Gu terdengar lagi. Bagaimana rasanya membantai sesama murid? Bagaimana rasanya jatuh ke jalan iblis? Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan hanya melambaikan tangannya secara mekanis. Satu demi satu, sosok yang akrab atau tidak dikenal datang dari segala arah. Tetapi semuanya tanpa ampun dipotong setengah oleh Yang Kai. Dalam waktu kurang dari 10 langkah, mereka semua telah menjadi musuh. Dan tanah segera dipenuhi dengan mayat. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, Yang Kai terengah-engah saat dia memegang sejuta pedangnya. Black Qi berputar-putar di sekitar tubuhnya dan matanya menjadi hitam pekat. Meskipun kultivasinya telah mencapai alam Kaisar Orde Kedua, dia tidak bisa mempertahankan aliran energi yang tidak terkendali ini terlalu lama. Dalam kegelapan, dua sosok berdiri, menatap ke arah Yang Kai melalui Demon Qi yang tebal. Keduanya tidak lain adalah Lei Gu dan Feng Ming. Hampir, tanya Feng Ming. Lei Gu mengerutkan kening, tampaknya sedikit tidak yakin. Tetapi sepertinya tidak ada yang salah dengannya. Namun, demi kehati-hatian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memiliki garis keturunan klan naga dan memiliki ketahanan alami terhadap ki iblis. Jadi yang terbaik adalah berhati-hati dan menunggu. Feng Ming berkata, ini tidak seperti ras naga yang belum pernah mengalami pergolakan iblis sebelumnya. Belum lagi bahwa garis keturunan ras naganya tidak terlalu murni. Jika dia tidak memiliki cacat dalam pikirannya, dia mungkin bisa melawan untuk sementara waktu. Tetapi secara tidak sengaja membunuh sesama muridnya menyebabkan iblis hatinya meningkat pesat. Sekarang dia terjebak dalam ki iblis yang tak terbatas ini. Sudah sangat jarang baginya untuk bisa bertahan begitu lama. Saya pikir dia benar-benar jatuh ke dalam keadaan iblis. Petik 2. Lei Gu mengangguk. Itu benar. Dia masih agak ragu-ragu. Feng Ming mengambil inisiatif untuk berkata, aku akan pergi melihatnya. Orang ini langka. Jika saya bisa menggunakannya, itu pasti akan menjadi kontribusi besar di masa depan. Petik 2. Hati-hati, Lei Gu memperingatkan. Feng Ming mengangguk dan sosoknya berkedip saat dia berjalan menuju Yang Kai. Dia tidak bertindak sembarangan. Meskipun dia hampir yakin bahwa Yang Kai telah menjadi iblis, dia masih tetap waspada dan bersiap untuk mundur kapan saja. Saat dia berjalan, Demoniki yang tak terbatas mengambil inisiatif untuk membuka jalan, mengungkapkan pemandangan yang diselimuti kegelapan. Jarak di antara mereka kurang dari 100 meter. Jadi Feng Ming dengan hati-hati mengamati situasi Yang Kai sambil perlahan bergerak maju. Dalam waktu singkat, dia tiba 3 meter di depan Yang Kai. Tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba membentuk cakar dengan tangannya dan meraih ke arah dada Yang Kai. Suara samar udara yang terkoyak bisa terdengar dari cakarnya. Tanda yang jelas dari kekuatannya yang luar biasa. Dengan suara "ci", cakar itu menembus dada Yang Kai, menyebabkan darah menyembur keluar. Yang Kai tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit. Melihat adegan ini, Feng Ming tidak bisa menahan tawa. Dia sekarang dapat memastikan bahwa Yang Kai benar-benar menjadi iblis. Sama seperti bagaimana dia membunuh begitu banyak orang tanpa ragu-ragu, termasuk beberapa rekan muridnya. Bagaimana dia bisa menahan erosi ki iblis ketika hatinya dalam kekacauan? Dan dari luar,
Sepertinya bocah itu memang terjerat oleh demonic ki. Jadi tindakannya barusan hanyalah ujian terakhir. Jika dia hanya berpura-pura kerasukan, dia pasti akan bereaksi terhadap pukulan fatalnya. Sekarang dia tidak melawan sama sekali. Itu berarti dia telah berhasil. Di sisi lain, ketika Lei Gu melihat pemandangan ini, dia menghela nafas lega. Kali ini, dia akhirnya bisa membuat laporan. Awalnya, dia tidak tahu bagaimana melaporkan masalah domain selatan ke yang lebih tinggi. Tapi sekarang, selama dia bisa menangkap Yang Kai, dia bisa sepenuhnya mengimbangi kesalahan ini. Orang ini mahir dalam pasukan luar angkasa dan juga memiliki beberapa garis keturunan klan naga, yang akan sangat berguna baginya di masa depan. Feng Ming sudah menarik tangannya, menyebabkan dada Yang Kai berdarah deras. Tetapi ekspresinya tetap kosong saat dia berjalan di sekitar Yang Kai dan memeriksanya dengan cermat. Feng Ming mengangguk dan berkata, "Bagus, bagus, bagus." Berdiri di depan Yang Kai lagi, dia tiba-tiba mengeluarkan kotak hitam dari dadanya. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari kotak ini. Tetapi itu bukan emas atau batu giok. Membuka kotak, objek seperti biji muncul. Benih itu berwarna hitam pekat dan hanya seukuran kacang hijau. Tetapi itu mengeluarkan fluktuasi jiwa yang jelas. Seolah-olah itu bukan benih tetapi seseorang. Feng Ming mengulurkan tangannya dan meraih benih itu. Dengan lembut mendorongnya ke dahi Yang Kai. Saat keduanya bersentuhan, biji hitam pekat menempel di dahi Yang Kai. Seolah-olah hidup. Mendorong ke arah kepala Yang Kai dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, di laut pengetahuan Yang Kai, sesosok muncul. Sosok ini terbungkus dalam ki hitam dan terus-menerus berputar, membuatnya tidak mungkin untuk melihat fitur wajahnya. "Apakah ini caramu memiliki orang lain?" Sebuah suara tiba-tiba bertanya. Bayangan hitam terkejut dan menoleh ke arah sumber suara, hanya untuk melihat avatar jiwa Yang Kai mengambang dengan tenang di langit di atas laut pengetahuannya, memegang pisau panjang di tangannya dan memandang ke arahnya dengan senyum mengejek. "Kamu tidak iblis," suara serak terdengar, membuatnya sulit untuk mengetahui apakah itu pria atau wanita. Tetapi itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Melihat avatar jiwa Yang Kai, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah ditipu? Jika Yang Kai benar-benar menjadi iblis, avatar jiwanya pasti akan menjadi iblis juga. Selama dia bisa melahap avatar jiwa Yang Kai, dia akan bisa menempati tubuh Yang Kai. Bagaimana ini mungkin? Tubuh fisik Yang Kai jelas telah sepenuhnya dirusak oleh ki iblis. Jadi bagaimana dia masih bisa mempertahankan kesadarannya? Dia bahkan menunggunya di sini. Selain itu, setelah serangan Feng Ming barusan, Yang Kai tidak melawan sama sekali. Bagaimana Yang Kai bisa yakin bahwa Feng Ming tidak akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil nyawanya? Betapa beraninya. Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, bagaimana kamu bisa mendapatkan anak harimau? Yang Kai menyeringai padanya, memperlihatkan taringnya yang ganas. Sosok bayangan hitam itu berkedip dan berubah menjadi kabut hitam, ingin melarikan diri dari laut pengetahuan Yang Kai. Namun, di dunia ini, Yang Kai adalah penguasa segalanya, jadi mudah baginya untuk masuk. Tetapi jika dia ingin pergi, dia perlu mendapatkan persetujuan Yang Kai atau menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk merobek pengetahuannya. Pertahanan laut, meskipun kekuatan bayangan hitam itu luar biasa, itu hanya seutas kesadaran iblis. Tanpa dukungan tubuh fisiknya, mustahil baginya untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Jadi bagaimana bisa menembus pertahanan laut pengetahuannya? Untuk sesaat, itu seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar, bergegas ke kiri dan ke kanan, bahkan tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Yang Kai mengarahkan pedang pembunuh jiwanya ke arahnya dengan ekspresi dingin. Terkunci oleh aura ini, bayangan hitam jelas merasakan bencana besar yang membayanginya. Meskipun dia tidak memiliki tubuh fisik, tubuhnya masih terasa dingin. Dia cukup tegas dan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari laut pengetahuan orang lain. Jadi dia hanya berbalik dan bergegas menuju Yang Kai. Tampaknya bertekad untuk mati bersamanya. Memotong, dengan teriakan pelan. Pedang pembunuh jiwa berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah bayangan hitam. Jeritan mengerikan terdengar saat bayangan hitam yang bergegas ke arah mereka terbelah menjadi dua dan kemudian meledak menjadi ketiadaan. Mengakhiri kesadaran iblis yang telah menginvasi laut pengetahuannya. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat avatar jiwanya meninggalkan laut pengetahuannya. Dalam kegelapan, Yang Kai membuka matanya dan menggerakkan matanya yang hitam pekat. Ekspresi samar muncul di wajahnya yang kaku. Feng Ming berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggungnya dan mengangguk. "Ayo pergi." Tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, Yang Kai benar-benar ingin menikamnya sampai mati. Tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Melewati ki iblis yang tebal, keduanya dengan cepat tiba di depan Lei Gu. Feng Ming tersenyum dan berkata, "Sukses."
Lei Gu juga tersenyum saat dia melihat Yang Kai dan mengangguk berulang kali. Yang Kai menangkupkan tinjunya, "Senior." Senyum di wajah Lei Gu membeku. Dan ekspresi Feng Ming juga menjadi terpana saat dia berbalik untuk melihat. Melihat ini, jantung Yang Kai berdetak kencang saat dia sangat merasa bahwa dia telah mengekspos dirinya sendiri. Masalah apa yang bisa dia miliki hanya dengan memanggilnya, "Senior." Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Lei Gu dan Feng Ming tiba-tiba berpisah dan mundur. Yang Kai juga membuat keputusan yang cepat, mengaktifkan Space Laws-nya. Ruang di sekitarnya langsung memadat, dan pada saat yang sama, dua Moon Blades masing-masing terbang menuju Lei Gu dan Feng Ming. Karena terlalu terburu-buru, Yang Kai tidak dapat mempersiapkan gerakan pembunuhan yang kuat. Retakan, retakan, seperti yang diharapkan dari Master Realm Kaisar Orde Ketiga. Lei Gu dapat menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan ruang. Sosoknya hanya sedikit terhalang karena dia nyaris tidak berhasil menghindari Moonblade. Feng Ming, di sisi lain, tidak seberuntung itu. Setelah dipenjara oleh hukum luar angkasa, bahkan sebelum dia bisa pulih, pedang bulan telah melewati tubuhnya, meninggalkan luka berbentuk bulan sabit di dadanya. Dari luka ini, orang bisa dengan jelas melihat organ dalamnya. Melihat luka mengerikan di dadanya, matanya melebar tak percaya. Tubuh fisik Feng Ming setidaknya adalah alam Kaisar Orde Kedua, mirip dengan Yang Kai. Namun dia telah dipukuli hingga keadaan seperti itu dalam satu pertukaran. Meskipun ini karena dia lengah, metode pihak lain terlalu mengejutkan. Jika dia benar-benar hanya Feng Ming, maka serangan ini akan membuatnya tidak bisa bergerak dan dia hanya bisa menunggu kematian. Namun, dia lahir dari kepemilikan kesadaran iblis. Jadi meskipun lukanya fatal, dia tidak langsung jatuh. Sebaliknya, sejumlah besar demonic ki muncul dari luka di dada dan perutnya, berguling dan menggeliat untuk memperbaiki kerusakan. Di sisi lain, setelah menghindari serangan Moonblade, Lei Gu mengeluarkan raungan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari Space Laws, mundur kembali ke kegelapan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Selama dia bisa menghindari beberapa serangan Yang Kai, dia akan bisa menyembunyikan dirinya lagi. Dan dalam demonic ki yang tak terbatas ini, Yang Kai tidak akan bisa menemukannya. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkan ini terjadi? Setelah dua Moon Blades menebas, Yang Kai sudah mengangkat tangannya dan melemparkan seekor binatang kecil hitam sekitar 1 kaki panjangnya. Binatang kecil itu tampak seperti anjing kampung biasa. Tetapi begitu muncul, kedua matanya memancarkan cahaya yang menakutkan, penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Reruntuhan akhir. Kembali ketika dia kembali dari bumi beku, Yang Kai telah mengangkat reruntuhan akhir di Istana Surga Tinggi dan tidak membawanya ke Pulau Naga. Karena musuh dalam perjalanan ini adalah Demon Rache dan Demonic Consciousness, Ruins of End adalah musuh bebuyutannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak membawanya? Ketika dia kembali ke Istana Surga Tinggi, dia telah memanggilnya dan diam-diam memasukkannya ke dalam dunia kecil yang misterius. Ketika reruntuhan akhir muncul, Lei Gu sedikit terkejut. Dia masih tidak tahu bagaimana Yang Kai berhasil mendapatkan binatang kecil ini. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan takut seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya. Million Sword terbang keluar, membentuk jaring pedang yang menyelimuti Lei Gu, menutup rute pelariannya. Reruntuhan akhir. Di sisi lain, tiba-tiba melompat di depan Lei Gu dan membuka mulutnya. Kepalanya yang kecil tiba-tiba menjadi lebih besar dari sebuah rumah. Mulutnya penuh dengan kekacauan saat menggigit kepala Lei Gu. Reruntuhan akhir. Lei Gu terkejut. Dia belum mengenali identitas reruntuhan akhir sekarang. Tetapi sekarang dia melihat fenomena aneh ini. Bagaimana mungkin dia tidak ingat bahwa itu adalah reruntuhan akhir? Binatang bermutasi dari reruntuhan akhir adalah keberadaan yang terkenal di seluruh wilayah iblis. Dan setiap ras iblis yang telah hidup cukup lama tahu betapa menakutkannya itu. Meskipun reruntuhan akhir di depan mereka bukanlah keberadaan menakutkan legendaris yang dapat melahap suatu wilayah, setidaknya memiliki jejak garis keturunan reruntuhan akhir, sesuatu yang akan menyebabkan semua ras iblis memucat hanya dengan menyebutkannya. Mulut hitam itu memancarkan aura yang menakutkan, menyebabkan Lei Gu merasakan hawa dingin di punggungnya. Ditambah dengan jaring pedang Yang Kai, tidak ada cara untuk melarikan diri. Melihat dia akan dimakan, Lei Gu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Sesosok bergegas keluar dari bayang-bayang dan berdiri di depan Lei Gu. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Gaunnya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang cantik dingin dan acuh tak acuh. Matanya benar-benar hitam. Gao Sweating. Mata Yang Kai melebar saat dia menatap jaring pedang yang menyelimuti Lei Gu. Dia sebelumnya menduga bahwa Gao Sweating telah dirasuki setan. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya, kemungkinan dia dan Luo Chen telah dirusak oleh ki iblis dan menjadi kacau. Gao Sweating berdiri di depannya.
tidak menunjukkan niat untuk melawan. Jadi bagaimana Yang Kai bisa membunuhnya? Saat dia akan menarik kembali serangannya, dia melihat mulut reruntuhan akhir hampir menelan Lei Gu dan Gao Sweating. Tanpa berpikir, Yang Kai melintas ke sisi reruntuhan akhir dan menendang keluar. Dengan rengekan, reruntuhan akhir dikirim terbang. Ketika Yang Kai berbalik untuk melihat Lei Gu, wajahnya tidak bisa menahan untuk memutar, tercela. Di sisi lain, Lei Gu memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan tangannya ke atas kepala Gao Sweating. Ki iblis di tangannya berfluktuasi liar, siap membunuhnya kapan saja. Lei Gu tidak memiliki kegembiraan sedikit pun untuk melarikan diri dari kematian. Ekspresinya berkedut saat dia menatap Yang Kai dengan mata yang bisa menyemburkan api. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dimainkan oleh bocah kecil ini. Alasan utamanya adalah bahwa tindakannya barusan terlalu realistis. Menghadapi pukulan fatal Feng Ming, dia bahkan tidak mencoba menghindar, membiarkan cakar Feng Ming menembus 3 inci ke dadanya. Bisakah dia yakin bahwa Feng Ming baru saja mengujinya? Pada saat ini, untuk menyelamatkan hidupnya dan menggunakan Gao Sweating sebagai sandera, dia tidak punya pilihan selain bertindak seperti binatang buas yang terpojok. Ini tidak seharusnya terjadi, setelah merencanakan selama bertahun-tahun dan mengorbankan begitu banyak benih iblis. Dalam keadaan normal, dia seharusnya bisa menangkap ratusan Master Realem Kaisar dan puluhan ribu murid elit dari domain selatan dalam satu gerakan sebelum diam-diam mengubah seluruh selatan domain menjadi bagian dari domain iblis. Namun, rencananya pertama kali gagal dengan Yang Kai, jadi dia tidak punya pilihan selain mengubah strateginya. Yang lebih buruk adalah bahwa Yang Kai sebenarnya telah memanggil begitu banyak pembantu yang kuat dalam satu hari, membuat rencananya tidak mungkin berhasil. Pada akhirnya, dia bahkan bermain-main dengan skema Lei Gu, menyebabkan suasana hati Lei Gu menjadi sangat buruk. Dia telah hilang selama lebih dari 10 tahun. Jadi bagaimana dia bisa muncul di saat kritis seperti itu? Selain itu, dia telah berusaha untuk merusak rencananya. Lepaskan dia, Yang Kai mengarahkan jutaan pedangnya ke Lei Gu. Lei Gu menatap Yang Kai dengan tatapan seram. Benar-benar acuh tak acuh, seolah-olah dia benar-benar mengabaikan hidup dan matinya sendiri. Yang Kai tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia balas menatapnya. Melihat bahwa dia tidak berniat berkompromi, Yang Kai diam-diam merasakan sakit kepala. Dia sudah mempertimbangkan situasi ini sebelumnya. Tetapi dia tidak tahu di mana Gao Sweating berada dan tidak bisa dikatakan telah menyelamatkannya terlebih dahulu. Benar saja, dia telah disandera oleh Lei Gu. Apa yang membuatnya paling tidak berdaya adalah bahwa pada saat ini, Gao Sweating telah kesurupan dan tidak memiliki niat untuk melawan, melainkan mematuhi perintah Lei Gu. Dengan teriakan keras, reruntuhan akhir merangkak naik dari samping dan merintih beberapa kali ke arah Yang Kai. Ekspresi keluhan muncul di wajahnya. Melihat Yang Kai tidak berniat menanggapinya, kedua mata kecil dari reruntuhan akhir dengan cepat berbalik ke arah Feng Ming. Tubuh Feng Ming menderita luka berat, tetapi dia telah menggunakan ki iblisnya untuk menutup lukanya. Jadi dia tampaknya tidak berada dalam bahaya kematian. Namun, setelah ditatap oleh reruntuhan akhir, hawa dingin menjalar di punggungnya dan dia dengan cepat mendekati Lei Gu. Reruntuhan akhir tergeletak di tanah. Mata kecilnya mengikuti setiap langkahnya saat tiba-tiba melompat tanpa peringatan dan menerkam ke arah Feng Ming seperti sambaran petir. Ekspresi Feng Ming berubah drastis saat dia mencoba menghindar. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, mulut berdarah dari reruntuhan akhir telah turun dari langit dan bau busuk menyelimutinya. Feng Ming meraung, "Selamatkan aku!" Teriakan itu tiba-tiba berhenti dan hanya suara tegukan yang bisa terdengar. Segumpal daging terlihat naik dari tenggorokan reruntuhan akhir dan berguling ke bawah menuju perutnya. Ketika garis keturunan reruntuhan akhir baru saja dirangsang, Feng Ming telah ditelan sekali. Tetapi pada saat itu, reruntuhan akhir masih terlalu lemah. Jadi Feng Ming mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk bertahan hidup dan melarikan diri. Namun, setelah bertahun-tahun, reruntuhan akhir telah berkembang. Di dalam dunia roda, reruntuhan akhir telah menelan sejumlah besar Demonic Ki dan Demon Rache, mengubah mereka menjadi modal kuatnya sendiri. Feng Ming telah dirasuki oleh Demonic Ki dan telah direduksi menjadi Demon. Bahkan jika dia menghadapi reruntuhan akhir dalam kondisi sempurna, dia masih akan sakit kepala. Belum lagi dia telah terluka parah oleh Yang Kai. Jadi bagaimana dia bisa melawan? Ekspresi Lei Gu berfluktuasi saat dia menatap reruntuhan akhir dengan waspada. Wajahnya sedikit berkedut. Setelah menelan Feng Ming, Ruins of End meringkuk lidahnya dan menatap Lei Gu dengan penuh semangat. Sepertinya ingin menelannya juga. Sejak dia kembali dari dunia roda, dia tidak memakan apapun yang sesuai dengan seleranya. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan manusia iblis. Dia secara alami ingin memakannya. Tetapi Yang Kai tidak mengizinkannya. Jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Itu hanya bisa mundur selangkah dan membuka mulutnya.
melepaskan kekuatan hisap yang kuat. Ki iblis di sekitarnya melonjak ke mulutnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T. E, L, A, N, J, A, N, G. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Yang Kai memandang Lei Gu dengan acuh tak acuh. Menyerahlah sekarang dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Lei Gu dengan tenang menjawab. Apakah menurut kamu master ini adalah anak berusia 3 tahun? Yang Kai dengan dingin mendengus. Hidupmu tidak begitu berharga di mataku. Lei Gu berkata dengan keras. Tapi hidupnya berbeda. Saat dia berbicara, dia memberikan sedikit lebih banyak kekuatan di kepala Gao Sweating, menyebabkan dia mengungkapkan ekspresi sedih. Yang Kai mengertakkan gigi dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Lei Gu bertanya, mengapa kamu tidak menjadi iblis? Pertanyaan ini telah mengganggunya untuk waktu yang lama, dan dia tidak sabar untuk mengetahuinya. Belum lagi penampilan Yang Kai barusan. Bahkan saat ini, tubuh Yang Kai masih terbungkus dalam demoniki. Jelas bahwa dia telah terkorosi oleh demoniki. Tetapi mengapa dia mampu mempertahankan kejernihan pikirannya dan tidak jatuh ke dalam jalan iblis? Jika dia tidak mengerti pertanyaan ini, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Ki iblis yang sepele, apa yang bisa dilakukannya padaku? Yang Kai mencibir, dan tiannya disegel dengan ki iblis kuno yang bahkan lebih murni. Dibandingkan dengan itu, ki iblis di sekitarnya memucat dibandingkan. Bahkan tanpa garis keturunan klan naga, Yang Kai masih memiliki kekebalan yang kuat terhadap ki iblis ini. Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar dan cahaya berdarah melintas di sekujur tubuhnya. Ki iblis yang telah menyerang tubuhnya didorong keluar dan dikembalikan ke keadaan semula. Bagaimana dengan setan hati? Wajah Lei Gu berkedut. Yang Kai mencibir, setan hati apa? Lei Gu berkata, kamu membunuh begitu banyak orang, dan banyak rekan muridmu. Yang Kai mendengus. Beberapa ilusi ingin memengaruhi keadaan pikiranku? Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Lei Gu berteriak, mereka yang telah terbunuh memang ilusi. Tetapi dalam ki iblis yang tak terbatas ini, mereka adalah keberadaan yang sangat nyata. Bahkan jika dia memiliki beberapa keraguan, melihat sesama murid dia hampir mati di bawah pedangnya, seharusnya ada beberapa kekurangan di hatinya. Kecuali jika hati orang ini seperti batu, keinginannya kuat, atau dia punya cara untuk melakukannya. Membedakan antara kenyataan dan ilusi. Xiao Bai, Yang Kai tersenyum misterius. Apa? Lei Gu mengerutkan kening. Jelas tidak mengerti. Jika kamu tidak mengerti, jangan bertanya. Itu hanya akan menunjukkan ketidaktahuanmu. Yang Kai mendengus dingin. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Bai, dia tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Harus dikatakan bahwa metode Lei Gu benar-benar luar biasa. Tetapi ketika dia memanggilnya Xiao Bai, dia tahu ada sesuatu yang salah. Xiao Bai tidak akan pernah mengakui bahwa dia adalah Xiao Bai. Dia hanya akan mengulangi namanya dengan sungguh-sungguh. Sebelum memasuki lembah gunung ini, Yang Kai curiga bahwa Lei Gu mencoba memancingnya ke dalam jebakan. Hal yang paling jelas adalah dua teriakan murong Xiao Xiao. Masing-masing lebih tergesa-gesa daripada yang terakhir. Niat mereka jelas. Secara alami, Yang Kai bergegas ke lembah gunung sendirian dengan ekspresi marah di wajahnya. Ingin melihat apa yang sedang dilakukan Lei Gu. Segala sesuatu yang terjadi setelah itu hanya masalah memanfaatkan situasi. Tetapi pada akhirnya, seperti yang dia harapkan, dia berhasil menangkap ikan besar seperti Lei Gu. Tetapi sekarang karena Gao Sweating, dia takut untuk bertindak gegabah. Titik. Hanya dengan beberapa kata, ki iblis di lembah gunung telah sangat berkurang. Semuanya memasuki perut reruntuhan akhir. Saat kegelapan berangsur-angsur menghilang, pemandangan asli lembah gunung secara bertahap terungkap, dengan banyak sosok berdiri tegak dan tegak di tanah. Seluruh lembah gunung tidak lagi hijau seperti sebelumnya. Sejauh mata memandang, tanah diwarnai merah dengan darah. Di tengah lembah, beberapa ribu orang telah berkumpul dan mengatur diri mereka menjadi serangkaian arai roh. Beberapa di antaranya kuat dan beberapa di antaranya gelap. Orang-orang ini adalah orang-orang dari domain selatan yang telah berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini dan belum memasuki jalur iblis. Jelas bahwa mereka mengandalkan arai roh untuk bertahan sampai sekarang. Tetapi terlepas dari kultivasi mereka, semua wajah mereka pucat dan mereka jelas berada di ujung tali mereka. Di sekitar kelompok orang ini ada puluhan ribu pembudidaya ras iblis yang telah mengepung mereka. Disipasi ki iblis yang tak terbatas mengejutkan semua orang yang hadir. Desir, desir, desir. Serangkaian suara menusuk terdengar saat aura kuat muncul satu demi satu, memenuhi lembah gunung dalam sekejap. Ini adalah pembantu yang dibawa Yang Kai bersamanya. Ketika Fan Wu dan yang lainnya melihat bahwa Yang Kai aman dan sehat, mereka semua menghela nafas lega. Tetapi segera perhatian mereka tertuju pada Lei Gu.
Semua orang dapat melihat bahwa Yang Kai tampaknya sedang menghadapi Lei Gu pada saat ini. Dan Lei Gu juga memiliki seorang wanita yang telah menjadi sandera. Tidak ada yang tahu hubungan apa yang dimiliki wanita ini dengan Yang Kai. Xiao Sweating, suara Wen Zishan terdengar. Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika jubah ungunya berkibar terbuka, dia sudah tiba di samping Yang Kai dan menatap Lei Gu dalam-dalam. Tidak perlu baginya untuk bertanya. Dia sudah tahu situasinya. Ekspresi Lei Gu menjadi suram saat dia perlahan menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Dia melihat sejumlah besar master dari segala arah. Dan dia juga mengerti bahwa situasinya tidak ada harapan. Rencana kali ini bisa dikatakan gagal total, menyebabkan dia merasakan kebencian yang besar di dalam hatinya. Meskipun masih ada lebih dari 10.000 iblis Bedeviet, kekuatan orang-orang ini adalah campuran antara yang baik dan yang buruk. Selain itu, mereka hanya dibingungkan untuk waktu yang singkat. Jadi dia perlu mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan mereka. Paling-paling, mereka hanya akan bisa mengacaukan situasi. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Yang Kai memandang Lei Gu dan berkata dengan ringan. Apakah kamu percaya bahwa dengan satu perintah dari saya, kamu bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa? Lei Gu tertawa. Tentu saja aku percaya padamu. Tapi sebelum aku mati, aku bisa menyeretnya bersamaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Yang Kai mengangguk. Aku juga percaya padamu. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Hidup kamu tidak terlalu berharga di mata saya. Lepaskan dia dan aku akan melepaskanmu. Tidak, sebuah teriakan marah terdengar. Itu adalah guru suci tanah suci bela diri surgawi, Ma Qing. Dia berlumuran darah. Tetapi tidak jelas apakah itu miliknya atau orang lain. Penampilannya cukup menyedihkan saat dia menatap Lei Gu dengan dingin. Dia adalah penyebab utama di balik masalah ini. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Apalagi hal ini jelas sudah direncanakan sejak lama. Jika kita menangkapnya, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Yang Kai dan Wen Zishan sama-sama memiringkan kepala ke arahnya. Ma Qing menatapnya dan berkata, jika dia melarikan diri hari ini, domain selatan mungkin menghadapi bencana lain di masa depan. Utusan emas Xiao, bagaimana menurutmu? Petik 2. Xiao Yu yang mengerutkan kening, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dari niat awalnya, dia secara alami setuju dengan kata-kata Ma Qing dan tahu bahwa kata-kata Ma Qing tidak egois. Domain selatan telah mengepung kesadaran iblis selama lebih dari 10 tahun. Jadi dia mengira sebagian besar dari mereka telah terbunuh. Dan bahkan jika beberapa dari mereka berhasil melarikan diri, mustahil bagi mereka untuk menimbulkan masalah. Siapa yang mengira bahwa seluruh Plain Palace tanpa sadar akan jatuh? Tidak ada yang tahu siapa yang membuat skema besar seperti itu dan apa tujuan mereka. Jika mereka bisa menangkap Lei Gu, memang ada kemungkinan mereka bisa mendapatkan beberapa informasi. Dan di masa depan mereka harus lebih waspada. Paling tidak, mereka perlu tahu siapa di antara penguasa domain selatan yang telah dirasuki oleh kesadaran iblis. Ini saja tidak cukup untuk memungkinkan Lei Gu melarikan diri dengan mudah. Tetapi saat ini, dia tidak bisa membuat keputusan. Dia adalah utusan emas Star Soul Palace. Dan biasanya dia bisa mewakili Star Soul Palace. Jadi begitu dia mengeluarkan perintah, para pembudidaya domain selatan tidak akan berani untuk tidak mematuhi. Tetapi pada saat ini, Xiao Yu yang menoleh untuk melihat wajah-wajah yang tidak dikenalnya di sekelilingnya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Kata-katanya mungkin tidak berguna. Yang Kai dan Wen Zishan jelas berusaha merebut kembali Gao Sweating. Jadi jika dia benar-benar melawan mereka, dia hanya akan kehilangan muka. Melihat Xiao Yu yang tetap diam, Ma Qing secara alami tahu apa yang dia khawatirkan. Jadi dia tidak mengandalkannya. Melihat Wen Zishan, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kuil Wen, Ma ini tahu apa yang kamu rasakan. Tetapi saya harap Tuan Kuil Wen akan mempertimbangkan situasi keseluruhan dan kehidupan domain selatan di atas segalanya. Kamu adalah Master Kuil dari Kuil Azure Sun. Dan setiap kata dan tindakan kamu adalah panutan dari miliaran pembudidaya domain selatan. Tolong pertimbangkan kembali. Dengan tuduhan sebesar itu, ekspresi Wen Zishan menjadi sangat sedih saat dia perlahan bertanya. Saudara Ma, jika Nona Qi jatuh ke dalam situasi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Lady Qi adalah istrinya. Seorang Master Realem Kaisar Orde Kedua yang saat ini berdiri di sampingnya. Wajah Ma Qing berkedut beberapa kali sebelum menggertakkan giginya dan berkata, hanya ketika kamu menyerah kamu bisa mendapatkan? Suaranya dipenuhi dengan kesedihan, seolah-olah dia benar-benar menyerah pada Lady Qi. Begitu kata-kata ini keluar, seorang wanita mengenakan jubah istana di sampingnya tidak bisa menahan gemetar sedikit, matanya yang indah sedikit menunduk. Wen Zishan tersenyum pahit, kakak Ma cukup berani. Katakan padanya untuk diam. Yang Kai tiba-tiba memberi isyarat kepada Fan Wu.
Sosok Fan Wu melintas dan muncul di depan Ma King, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya. Ma King terkejut. Pedang panjang di tangannya mengirimkan serangan pedang ke arah Fan Wu. Yang terakhir dengan dingin mendengus dan melepaskan aura liar. Langsung membuat Ma King merasa seolah-olah dia berada di dunia kuno. Kaisar Qi di tubuhnya menjadi agak kacau. Dan gerakan pedang yang dia gunakan penuh dengan kekurangan. Tangan yang dikirim Fan Wu seperti kupu-kupu yang terbang di udara. Melewati banyak bunga pedang dan mendarat dengan akurat di dada Ma King. Ujung jarinya melepaskan kekuatan kuat yang bisa membunuhnya kapan saja. Kelompok dari Tanah Suci Bela Diri Surgawi semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Tidak pernah membayangkan bahwa guru suci mereka akan ditundukkan dalam satu pukulan. Untungnya, pihak lain tidak berniat membunuhnya. Jika tidak, Ma King tidak akan hidup sekarang. Meskipun guru suci telah menghabiskan banyak energi dan sekarang menjadi kekuatan yang dihabiskan. Dengan kultivasi realem Kaisar Orde Ketiga, bagaimana dia bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Roh suci, mata Ma King bergetar saat dia menatap Fan Wu di depannya dengan tak percaya. Yang berdiri di depannya sebenarnya adalah roh suci, meskipun Ma King belum pernah melihat Fan Wu sebelumnya. Dia tidak bisa salah mengira aura khusus yang dipancarkannya. Orang ini sebenarnya adalah roh suci, meskipun dia tidak tahu apa jenis roh suci itu. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan cocok untuk itu, apalagi sekarang. Yang lebih membuatnya takut adalah roh suci benar-benar mematuhi perintah Yang Kai. Apa yang terjadi di dunia ini? Bagaimana Yang Kai bisa memerintahkan roh suci? Fan Wu menatapnya dengan dingin. Raja ini sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Jadi jangan paksa aku untuk membunuhmu. Dengan lembut menepuk dadanya, Ma King terhuyung mundur beberapa langkah. Ma King membuka mulutnya untuk berbicara tetapi ditarik kembali oleh Lady Qi yang berdiri di sampingnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa roh suci di depannya ini tidak menggertaknya. Itu benar-benar memiliki niat untuk membunuhnya. Di dalam lembah gunung, ribuan pembudidaya domain selatan dan puluhan ribu master ras iblis saling berhadapan. Tetapi tidak ada satu suara pun yang terdengar. Seolah-olah mata semua orang terfokus pada Yang Kai dan Lei Gu. Keduanya adalah kunci untuk memecahkan masalah ini. Bagus. Sekarang kita bisa bicara dengan baik. Yang Kai melihat melewati Gao Sweating dan menatap Lei Gu. Jika kamu ingin mati, kamu bisa melakukannya sekarang. Saya jamin kamu akan mati tanpa mayat yang lengkap. Petik 2. Mata Wen Zishan berkilat saat jantungnya naik ke tenggorokannya. Untungnya, ekspresi Lei Gu tidak berubah. Tidak menunjukkan niat membunuh. Yang Kai tersenyum dan berkata, sepertinya kamu ingin hidup, itu benar. Tidak mudah bagimu untuk bereinkarnasi dan mengambil alih tubuh Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Jadi sekarang kamu ingin menjalani kehidupan tanpa beban. Siapa yang ingin mati? Matanya menyipit saat dia melambaikan tangannya. Tapi lihat sekeliling. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kau mengancamku, Lei Gu dengan dingin mendengus. Yang Kai berkata, saya hanya ingin kamu melihat kebenaran. Saya lupa memperkenalkan kamu. Apakah kamu melihat yang di sana? Itu adalah roh suci Fan Wu dari wilayah timur. Dan yang ini adalah roh suci Changgou. Wanita cantik ini adalah roh suci Luan Feng. Dan ini adalah 32 raja monster di bawah mereka. Mendengar ini, mulut Luan Feng berkedut keras. Di sisi lain, 32 raja monster semuanya memasang ekspresi galak saat mereka mengedarkan monster ki mereka untuk menekan Lei Gu. Di sisi lain, banyak pembudidaya dari domain selatan semuanya terkejut. Melihat Ma King ditundukkan oleh Fan Wu cukup mengejutkan. Tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa tidak hanya ada satu roh suci di sini, tetapi 3. Ada juga 32 raja monster. Kekuatan macam apa ini? Itu tidak terdengar. Bahkan Istana Jiwa Bintang tidak bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu, kan? Apa yang membuat semua orang merasa sedikit lega adalah bahwa mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Yang Kai. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang mereka yang menyebabkan kekacauan di domain selatan. Ada juga lebih dari 200 Master Realem Kaisar dari wilayah utara saya. Yang Kai menunjuk ke samping saat semua orang mengangkat kepala. Tidak ingin melemahkan momentum Raja Monster ini. Lei Gu berteriak dengan marah. Raja ini tidak takut. Yang Kai berkata dengan ringan. Saya tidak mencoba menakut-nakuti kamu. Saya hanya ingin memberitahu kamu bahwa kita dapat berbicara dengan baik. Bagaimana kita bernegosiasi? Lei Gu bertanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan saat dia berbicara, dia menyembunyikan tubuhnya di belakang Gao Sweating. Tidak memberi siapapun kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Kamu ingin hidup, dan aku menginginkan seseorang. Solusinya sederhana. Saya akan membiarkan kamu pergi dan kamu akan membiarkan dia pergi. Lei Gu mencibir. Biarkan raja ini pergi dulu. Ketika raja ini yakin dia aman, dia akan kembali. Yang Kai mencibir.
Apakah menurutmu itu mungkin? Wen Zishan menyela. Jika saya menukarnya kembali, kamu dapat menggunakan saya sebagai sandera dan membiarkan ki iblis kamu membanjiri tubuh saya. Mendengar ini, Lei Gu mencibir. Mengapa raja ini perlu melakukan ini? Gao Sweating adalah sandera terbaik di tangannya. Jadi dia tidak perlu menukarnya dengan Wen Zishan. Jika dia benar-benar melakukannya, variabel yang terlibat akan terlalu besar. Belum lagi apakah akan ada kecelakaan selama proses infus demonic ki. Hanya fakta bahwa budidaya Wen Zishan lebih tinggi daripada Gao Sweating membuatnya sulit untuk dikendalikan. Jika bukan karena ini, tidak akan ada Master Realm Kaisar Orde ketiga di antara para pembudidaya yang telah dirusak oleh Ki Iblis. Bukannya Lei Gu dan Feng Ming tidak mau, tetapi karena terlalu sulit untuk diterapkan. Jadi mereka memutuskan untuk mundur selangkah dan fokus pada alam Kaisar Orde pertama dan Orde kedua. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wen Zishan tidak lagi tidak terkendali seperti dulu. Ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Saya hanya meminta agar dia aman. Jika kamu memiliki syarat, tolong nyatakan. Lei Gu mendengus. Sudah kubilang biarkan aku pergi. Ketika kita mencapai tempat yang aman, raja ini secara alami akan membebaskannya. Itu tidak mungkin. Wen Zishan perlahan menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa percaya jika tidak ada jaminan? Lei Gu dengan tenang berkata, jika kamu ingin dia aman, kamu hanya bisa bertaruh. Paling buruk, kita berdua akan mati bersama. Melepaskan ki iblisnya. Gao Sweating segera mengeluarkan erangan teredam. Berhenti, wajah Wen Zishan berubah secara dramatis saat dia mengangkat tangannya dan berteriak. Tepat ketika Lei Gu hendak mengatakan sesuatu, Yang Kai tiba-tiba berkata, kami tidak dapat menyetujui proposal kamu. Dan kamu juga tidak dapat menyetujui proposal saya. Bagaimana dengan ini? Kita masing-masing akan mundur selangkah. Petik 2. Lei Gu menoleh padanya dan berkata, ceritakan padaku tentang itu. Yang Kai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, aku akan membiarkanmu pergi. Tapi aku harus mengikutimu. Ketika kamu menemukan tempat yang cocok, kamu dapat menyerahkan kakak senior Gao saya kepada saya. Ini adalah garis bawah saya. Jika kamu tidak dapat menerimanya, maka tidak perlu membicarakannya lagi. Petik 2. Lei Gu tidak menjawab. Matanya berkedip saat jantung Wen Zishan melompat ke tenggorokannya. Dia diam-diam mengedarkan kaisar kinya, bersiap untuk bertindak jika terjadi kesalahan. Pemandangan di lembah gunung tampak membeku. Tidak ada suara atau gerakan. Waktu tidak pernah berlalu begitu lambat. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya kamu tidak setuju. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan berteriak, Raja Monster, dengarkan. Ledakan. Saat Monster Ki membubung ke langit, 32 sosok Raja Monster berkedip saat mereka mengepung Lei Gu dan Gao Sweating dari semua sisi. Benar-benar menutup rute pelarian mereka. Setiap mata Monster King bersinar dengan cahaya haus darah saat mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Aku akan menghitung sampai 3. Jika dia masih tidak menjawab, naik dan hancurkan dia. Yang Kai menatap dingin ke arah Lei Gu, mengangkat satu jari, dan dengan tegas berkata, 1. Tubuh Wen Zishan menegang. Tinjunya mengepal dan mengepal. Hatinya dipenuhi kecemasan. 2. Jari kedua diluruskan. 32 niat membunuh terbang menuju Lei Gu pada saat yang sama. Masing-masing Monster King bergerak. Mereka tidak peduli tentang Lei Gu atau Gao Sweating. Bagi mereka, keduanya adalah orang asing. Pada saat ini, mereka hanya mendengarkan perintah Yang Kai. Karena dia mengatakan dia akan mencabik-cabik Lei Gu setelah 3 hitungan. Mereka akan benar-benar bergegas dan mencabik-cabiknya. Mereka tidak peduli tentang hidup atau mati Gao Sweating. Diselimuti oleh 32 niat membunuh ini, demonic ki di sekitar tubuh Lei Gu melonjak. Meskipun dia sekarang memiliki kultivasi Master Realm Kaisar Orde ketiga, menghadapi kekuatan gabungan dari 32 Raja Monster ini, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Kemungkinan dia akan mati tanpa penguburan dalam satu pertukaran. Lei Gu menatap dalam-dalam ke mata Yang Kai, ingin melihat kedalaman jiwanya. Dia ingin melihat sedikitpun keraguan dan penipuan. Tetapi kekecewaannya, ekspresi Yang Kai tetap tidak berubah. Matanya dipenuhi dengan tekad. Ketika jari ketiga terangkat setengah, Lei Gu berkata, hanya kamu yang boleh mengikuti. Tentu saja, Yang Kai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan tenang berkata, tetapi sekelompok orang yang berdiri di belakangnya dapat dengan jelas melihat bahwa tangannya sedikit gemetar, menunjukkan bahwa hatinya jelas tidak setenang kelihatannya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, jika Lei Gu tidak berbicara sekarang, bisakah Yang Kai benar-benar membiarkan 32 Raja Monster untuk bergegas? Buat jalan, Yang Kai melambaikan tangannya.
32 Raja Monster yang mengelilingi Lei Gu segera berpisah dan membuka jalan. Ketika Fan Wu, Chang Gou, dan Luan Feng melihat ini, mereka hanya bisa menghela nafas. Ini adalah Raja Monster di bawah komando mereka. Kapan giliran manusia untuk memerintah mereka? Namun orang-orang yang mengecewakan ini benar-benar mematuhinya tanpa ragu sedikit pun. Hanya membuat mereka marah. Tolong. Yang Kai mengulurkan tangannya. Lei Gu berkata tanpa tergesa-gesa, sebaiknya kau menepati janjimu. Jika raja ini menemukan jejak yang kamu tinggalkan untuk mereka lacak, atau jika aura mereka ditemukan oleh raja ini, tanggung sendiri konsekuensinya. Masukkan hatimu ke perutmu. Yang Kai mencibir. Lei Gu dengan dingin mendengus dan mendesak ki iblisnya untuk membungkus Gao Sweating sebelum bergegas keluar dari pengepungan. Yang Kai mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu menghilang dari pandangan semua orang. Menatap ke arah mereka berdua pergi. Wajah Wen Zishan dipenuhi dengan keraguan. Secara alami, dia khawatir tentang Yang Kai mengejarnya sendirian. Dia awalnya berencana untuk diam-diam mengikuti di belakang mereka. Tetapi kata-kata Lei Gu sebelumnya telah menyebabkan dia berhati-hati. Jika dia secara tidak sengaja mengekspos auranya dan membiarkan Lei Gu mendeteksinya, maka Gao Sweating akan tamat. Dia juga bisa melacak mereka dari kejauhan. Tetapi jika dia terlalu jauh dan tidak bisa memahami arah mereka, Yang Kai tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan bekas. Making menghela nafas dan menepuk pundaknya. Saudara Wen, karena bocah kecil itu telah mengajukan proposal seperti itu, dia pasti akan dapat membawa penatua Gao kembali. Kamu tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan ini, melihat bahwa Wen Zishan tidak menanggapi, Making hanya bisa berjalan kembali dan melihat istri dan murid-muridnya, bertanya dengan prihatin. Apakah semuanya baik-baik saja? Sekelompok murid menggelengkan kepala. Namun, Lady Qi hanya menatapnya dengan dingin, menyebabkan dahi Making berkeringat dingin saat dia bertanya, Nyonya, ada apa? Dengan jentikan lengan bajunya, Lady Qi berjalan ke samping dan dengan dingin berkata, ketika kamu kembali, tulis surat perpisahan kepada saya. Kamu Tuan Sucima adalah pria yang saleh. Dan sebagai seorang wanita, saya mungkin menjadi beban bagi kamu di masa depan. Lebih baik kita berpisah. Jangan sampai aku merusak reputasimu suatu hari nanti. Keringat dingin di dahi Making menjadi lebih intens saat dia dengan cepat mengejarnya. Mengapa Nyonya mengatakan hal seperti itu? Dia tahu bahwa kata-kata yang baru saja dia katakan kepada Wen Zishan telah menyakiti perasaannya. Tetapi itu hanya masalah fakta. Bagaimana dia bisa masuk akal? Di sisi lain, Wen Zishan, yang telah lama terdiam, akhirnya memejamkan mata kesakitan. Setelah ragu-ragu begitu lama, dia masih tidak memiliki keberanian untuk mengejar Yang Kai dan Lei Gu. Jadi sudah terlambat baginya untuk bertindak sekarang. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menggantungkan semua harapannya pada Yang Kai. Berharap dia bisa membawa Gao Sweating kembali utuh. Tetapi peluangnya terlalu tipis. Meskipun kekuatan Yang Kai luar biasa, Lei Gu bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dengan budidaya Master Realem Kaisar Orde Ketiga, dan fakta bahwa Gao Sweating telah jatuh di bawah kendalinya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun bagi Yang Kai untuk merebut kembali Gao Sweating. Saat dia memikirkan ini, dia merasakan seseorang berjalan ke arahnya dan menarik lengan bajunya. Membuka matanya, dia melihat seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun menatapnya dengan mata jernih. Kamu, Wen Zishan menatapnya dengan curiga. Meskipun dia hanya seorang gadis kecil biasa, dia tidak berani meremehkannya sama sekali. Karena ketika dia melihat gadis kecil ini baru saja bergerak, aura yang dia keluarkan begitu kuat bahkan dia merasa sedikit rendah diri. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Yang Kai bisa memiliki begitu banyak monster di sekitarnya. Tidak hanya dia dengan mudah memobilisasi 3 roh suci dan 32 raja monster. Bahkan gadis kecil ini sangat kuat. Tetapi ada juga anjing hitam kecil yang bisa menelan ki iblis. Masing-masing dari mereka lebih aneh daripada yang terakhir. Mau mengejar? Liu Yan bertanya. Ekspresi Wen Zishan berubah. Kamu bisa melacaknya? Liu Yan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Mata Wen Zishan langsung meredup. Tetapi tanpa diduga, Liu Yan menunjuk ke samping dan berteriak, bisa. Melihat ke arah yang dia tunjuk, dia melihat seorang pria batu setinggi setengah dari seorang pria berdiri di sana dengan tenang, mengedipkan mata padanya. Dia, wajah Wen Zishan dipenuhi dengan kebingungan. Golem batu ini tampak agak berbeda dari golem batu lainnya, tampil lebih bersemangat. Melihat Wen Zishan menoleh, golem batu berkata, ikuti aku. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk Fan Wu dan 3 roh suci lainnya. Kalian bertiga ikut denganku. Fan Wu dan yang lainnya saling memandang tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun, hanya mengangguk.
Perwujudan berbalik dan pergi sementara Liu Yan dengan cepat mengikuti. Wen Zishan tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat mengikuti di belakang Liu Yan. Diikuti oleh 3 roh suci. Sepanjang jalan, gunung roh dan sungai besar melintas di bawah kaki mereka. Kultivasi kelompok hampir mencapai puncaknya. Jadi kecepatan terbang mereka secara alami tidak lambat. Setelah terbang sebentar, Wen Zishan bertanya dengan curiga. Mereka tidak pergi ke sini. Set, Liu Yan menoleh, mengangkat jari merah muda, dan meniupnya. Wajah Wen Zishan sedikit berkedut. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa mengikuti dengan diam. Berharap arah yang mereka kejar benar. Saat mereka terus maju, perwujudan memimpin sementara yang lain mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura mereka saat mereka mengikuti di belakang. Berbelok ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia mencoba melacak mereka. Namun, selain pengejaran Liu Yan dan perwujudan yang tak tergoyahkan, Wen Zishan dan ketiga roh suci benar-benar bingung. Mereka tidak mendeteksi sedikitpun aura Yang Kai atau Lei Gu di sepanjang jalan. Jadi mereka tidak tahu apakah mereka menuju ke arah yang benar. Apa yang membuat Wen Zishan semakin cemas adalah bahwa perwujudan terkadang berhenti di tempat tertentu untuk waktu yang lama sebelum bergerak lagi. Selama waktu ini, tidak ada jejak deteksi sama sekali. Hanya terbang kemanapun dia mau. 10.000 kilometer jauhnya, Yang Kai berdiri dengan tangan di belakang. Berjalan santai di sepanjang jalan, mengikuti di belakang Lei Gu. Pada awalnya, Lei Gu ingin mengandalkan kecepatannya untuk melepaskan Yang Kai. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Dalam hal kecepatan terbang, Yang Kai mungkin tidak secepat Lei Gu. Bagaimanapun, ada perbedaan dalam tingkat kultivasi mereka. Namun, Yang Kai memiliki kemampuan luar angkasa, memungkinkannya untuk mengabaikan penghalang ruang, memungkinkannya untuk langsung menutup jarak di antara mereka. Jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Setelah beberapa kali mencoba, Lei Gu tidak lagi melakukan sesuatu yang tidak berguna. Namun, dia memang cukup berhati-hati, terus-menerus mengubah arah saat dia terbang, bahkan dengan sengaja berputar beberapa kali untuk mencegah siapapun mengikutinya. Yang Kai juga membiarkannya dan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengikuti dari belakang. Lei Gu tidak akan pernah membayangkan bahwa Yang Kai akan memiliki metode seperti itu. Dia tidak perlu dengan sengaja meninggalkan tanda apapun, dan hubungan jiwa antara dia dan perwujudannya adalah panduan terbaik. Perwujudannya bisa merasakan keberadaannya dan dia juga bisa merasakan keberadaan perwujudannya. Tetapi orang luar tidak akan pernah bisa memahami hubungan tak kasat mata ini. Setelah 2 hari, Lei Gu akhirnya memastikan bahwa tidak ada pengejar di belakangnya. Dan baru kemudian dia berangkat ke arah tertentu. Setelah terbang selama 2 hari, rawa yang luas tiba-tiba muncul di depan mereka, membentang sejauh mata memandang. Ternyata mereka telah sampai di rawa selatan. Yang Kai tidak tahu apakah Lei Gu sengaja datang ke sini atau tidak. Tetapi rawa selatan adalah gua iblis pertama yang muncul. Sejak Lei Gu datang ke sini, jelas dia tidak ada di sini tanpa alasan. Entah ada pembantu lain yang sedang menyergap di sini. Dan Lei Gu ingin meminjam kekuatan para master ras iblis ini untuk menghadapinya. Atau Lei Gu ingin menggunakan medan di sini untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Jadi sebelum Lei Gu bisa memasuki rawa selatan, sosok Yang Kai berkedip dan menghalangi jalannya. Sosok Lei Gu terhenti. Tangannya masih menekan kepala Gao Sweating saat dia dengan dingin mendengus. Apa yang ingin kamu lakukan? Yang Kai menghela nafas panjang dan berkata, aku sudah memenuhi janjiku padamu. Jadi sekarang giliranmu. Lei Gu berkata dengan ringan, tidak cukup. Yang Kai melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu telah berlari selama beberapa hari sekarang. Dan selain aku, tidak ada orang lain yang mengejarmu. Jika kamu membiarkan kakak seniorku Gao pergi, aku akan melepaskanmu. Lei Gu mendengus. Saya akan memutuskan kapan akan melepaskannya. Bukan terserah kamu untuk memutuskan. Yang Kai berkata dengan tidak sabar. Jika kamu tidak membiarkan saya pergi, apakah kamu pikir saya akan terus mengikuti kamu? Lei Gu, jangan terlalu jauh. Kalau tidak aku hanya akan meragukan ketulusanmu. Jika kesabaran saya habis, jika kamu tidak setuju, saya hanya bisa melawan kamu sampai mati. Lei Gu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat sekeliling. Bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah, karena kita sudah tiba di sini. Aku khawatir tidak ada yang akan mengejar kita. Jadi, kembalikan kakak senior Gao kepadaku. Yang Kai mengulurkan tangannya. Lei Gu menyeringai jahat. Aku akan mengembalikannya padamu. Apakah kamu berani menerimanya? Meskipun saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri kamu. Sekarang 2 lawan 1.
Tidakkah kamu takut raja ini dan kakak senior kamu Gao akan bergabung untuk membunuh kamu? Yang Kai berkata dengan tenang. Kamu bisa mencoba. Lei Gu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Bocah kecil. Kamu memiliki keterampilan dan keberanian yang hebat. Raja ini sangat mengagumimu. Mengapa kamu tidak tunduk pada Demon Rache saya? Dengan kemampuan dan keberanianmu. Jika kamu tunduk pada Demon Racheku, masa depanmu akan mulus. Menjadi Kaisar Agung bukanlah mimpi yang sia-sia. Yang Kai berkata dengan ekspresi jijik. Cukup omong kosong. Cepat lepaskan dia. Kesabaranku terbatas. Jangan paksa aku untuk bertindak. Senyum Lei Gu menghilang saat dia dengan dingin mendengus. Karena kamu bersikeras, maka ambillah. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mendorong punggung Gao Sweating, mengirimnya terbang menuju Yang Kai. Dalam sekejap mata, Gao Sweating tiba di depan Yang Kai. Tetapi sebelum Yang Kai bisa bertindak, ki iblis di sekitar tubuhnya tiba-tiba mulai membesar dengan liar, dan aura berbahaya mulai memancar dari tubuhnya. Dia bahkan membuka tangannya, sepertinya ingin memeluk Yang Kai. Tidak tahu malu, Yang Kai berteriak dengan marah. Dia tahu bahwa Lei Gu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Seperti yang dia katakan, dia bahkan akan mengendalikan Gao Sweating untuk bergabung dengannya untuk menghadapinya. Tetapi Yang Kai tidak pernah berharap Lei Gu untuk secara langsung mengendalikan Gao Sweating ke penghancuran diri. Jika dia benar-benar membiarkan Gao Sweating menghancurkan dirinya sendiri, semua usahanya akan sia-sia. Selain itu, pada jarak sedekat itu, Yang Kai tidak mungkin bisa lolos tanpa cedera. Penghancuran diri seorang Master Realem Kaisar Orde Kedua benar-benar menakutkan. Pada saat itu, Lei Gu dapat mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Untungnya, Yang Kai siap. Dalam sekejap mata, mata kiri Yang Kai berubah menjadi mata vertikal emas dan kekuatan jiwanya melonjak keluar, membungkus Gao Sweating seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, dia membuka tangannya dan mencengkeram manik batas misterius dengan erat, mengaktifkannya untuk membuka pintu masuk dunia dan pusaran besar muncul di depan telapak tangannya. Ki iblis yang mengelilingi tubuh Gao Sweating bergolak saat dia terjun ke pusaran. Seolah-olah dia ditelan oleh binatang buas yang tak terlihat, menghilang dalam sekejap mata. Tanpa berhenti untuk beristirahat, Yang Kai membenamkan kesadarannya ke dalam dunia kecil yang misterius dan kemudian menggunakan kekuatan dunia kecil yang misterius untuk menekannya. Hanya setelah melihat ki iblis di sekitar tubuhnya stabil barulah dia rileks. Dengan ledakan keras, dia merasakan kekuatan yang luar biasa di dada dan perutnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang tak tertandingi, menyebabkan dia tiba-tiba sadar kembali dan memuntahkan seteguk darah emas. Meskipun ekspresinya agak putus asa, dia masih menggunakan kekuatan ini untuk mundur beberapa ribu meter. Beberapa ribu meter jauhnya, Lei Gu menatap Yang Kai dengan kaget, memegang palu di tangannya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Gao Sweating telah menghilang tepat di bawah hidungnya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia salah melihat. Menggunakan penghancuran diri Gao Sweating untuk memberikan sejumlah kerusakan pada Yang Kai dan kemudian mengambil nyawanya. Rencana ini dapat dikatakan sangat mudah, kecuali Yang Kai tidak peduli jika Gao Sweating hidup atau mati. Namun, di bawah pengawasannya, Yang Kai tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar, dan menghilangnya Gao Sweating yang tiba-tiba tepat sebelum dia akan menghancurkan dirinya sendiri telah sedikit mengejutkannya. Reaksinya juga cepat, jadi bahkan jika dia membuat kesalahan dalam langkah ini, dia masih bergegas ke depan dan memukul dada Yang Kai saat dia terganggu. Ini adalah serangan kekuatan penuhnya dengan semua kultivasinya. Seorang Master Realem Kaisar Orde Kedua pasti tidak akan bisa bertahan dan pasti akan hancur berkeping-keping. Yang lebih mengejutkannya adalah Yang Kai sebenarnya tidak mati. Meskipun suara tulangnya patah terdengar dan dadanya ambruk, auranya menjadi sangat lemah. Dia masih bisa bertahan. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan tubuh fisik Yang Kai. Setelah secara pribadi menyaksikan Yang Kai berubah menjadi setengah naga, dia secara alami mengerti bahwa dia telah meremehkan kekuatan Yang Kai. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Lei Gu tidak punya niat untuk mundur. Bahkan jika bocah kecil di depannya ini memiliki kemampuan luar angkasa, berapa lama tubuhnya yang terluka parah bisa bertahan? Rencana domain selatan telah gagal, semuanya telah dihancurkan olehnya. Bagaimana mungkin Lei Gu membiarkannya hidup bebas? Dia pasti akan membunuhnya di sini. Saat mata mereka bertemu, niat membunuh Lei Gu melonjak dan matanya menjadi dingin dan tajam. Aura Yang Kai berfluktuasi dan wajahnya menjadi pucat. Tetapi dia masih menyeringai dengan ganas. Senyum ini tampaknya tidak terpengaruh oleh luka-lukanya, tetapi malah menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah emas lagi. Memegang palu di tangannya, Lei Gu mengarahkannya ke Yang Kai dan berkata, "Nak, kamu telah merusak rencana raja ini. Hari ini, kamu akan mati tanpa keraguan." Begitu dia selesai berbicara,
Palu berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba di atas kepala Yang Kai dalam sekejap, membawa serta kekuatan penghancur. Sebelum serangan tiba, kekosongan hancur dan retakan muncul. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya, memanggil Mountain River Bell dan mengirimkannya terbang menuju Hammer. Dengan ledakan keras, gelombang kejut yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G menyebar, seperti bilah tak terlihat yang membelah dunia menjadi dua. Mountain River Bell berkelebat liar saat dikirim terbang dan Hammer diblokir. Yang Kai, di sisi lain, tidak tahan lagi dan jatuh, menabrak rawa. Dengan wajahnya tertutup tanah, dia tidak berani tetap di tempatnya dan dengan cepat terbang ke langit, menyingkirkan lonceng sungai gunung dan berbalik untuk melarikan diri. Ketika seekor harimau jatuh ke tanah, ia diganggu oleh seekor anjing. Ketika seekor naga berenang ke perairan dangkal, ia dimainkan oleh seekor udang. Yang Kai dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan takut pada Lei Gu bahkan jika dia adalah Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa membunuhnya. Tapi barusan, untuk menekan penghancuran diri Gao Sweating, dia terpaksa menunda sejenak sebelum dadanya dipukul oleh artefak Kaisar Lei Gu, menyebabkan semua organnya bergeser. Jika bukan karena tubuh setengah naganya, dia akan hancur berkeping-keping. Meski begitu, cedera Yang Kai saat ini masih cukup serius. Kaisar Realem urutan ketiga telah menggunakan kekuatan penuh dari artefak Kaisar. Jadi bagaimana bisa begitu mudah bertahan? Kaisar Ki di tubuhnya sedikit terhalang, membuatnya sulit untuk menyerang. Bahkan jika dia menggunakan Mountain River Bell untuk memblokir serangan pihak lain, dia hanya akan hampir tidak bisa bertahan. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, begitu dia terjerat dengan Lei Gu, dia tidak akan bisa melarikan diri, menyebabkan dia merasa agak kesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menyembunyikan Liu Yan di dunia kecil yang misterius. Dengan Liu Yan sebagai kartu asnya, Lei Gu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Selama dia bisa menunda sampai bala bantuan tiba, Lei Gu akan mati. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya sebelumnya. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berurusan dengan Lei Gu. Saat dia melarikan diri, angin di belakangnya meraung dan tekanan mengerikan turun dari langit. Yang Kai mendongak dan segera memiliki keinginan untuk mengutuk. Di atas kepalanya, sejumlah besar bayangan palu runtuh. Jelas bahwa Lei Gu benar-benar marah dan tidak siap untuk membiarkannya pergi hidup-hidup. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya saat hukum luar angkasa melonjak. Langit yang penuh dengan bayangan palu runtuh, menciptakan lubang besar di tanah. Yang Kai juga hancur berkeping-keping. Tetapi mata Lei Gu tiba-tiba bergeser ke sisi lain. Tidak jauh, sosok Yang Kai tiba-tiba muncul. Jelas menggunakan space ability miliknya untuk menghindari serangan fatal. Lei Gu berteriak marah. Dia telah lama mendengar bahwa mereka yang mahir dalam kemampuan luar angkasa adalah yang terbaik dalam melarikan diri. Dan sekarang dia melihatnya. Dia tahu bahwa reputasinya tidak sia-sia. Namun, dari jarak yang telah diteleportasi Yang Kai, dia dapat mengatakan bahwa pihak lain benar-benar panah di ujung penerbangannya dan tidak akan dapat menggunakan metode penyelamatan jiwa seperti itu lebih dari beberapa kali. Dia segera terbang ke langit dan mengejar Yang Kai seperti belatung. Berteriak, "Nak, menurutmu kemana kamu akan pergi?" Ketika Yang Kai mendengar ini, dia cukup senang. Dia agak khawatir bahwa Lei Gu tidak akan mengejarnya. Tetapi jika itu masalahnya, dia hanya bisa berbalik dan mencoba menjeratnya. Itu akan terlalu berbahaya. Dan jika dia tidak hati-hati, dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya. Pada saat ini, kondisi Yang Kai saat ini membuatnya tidak mungkin untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya. Untungnya, Lei Gu tampaknya bertekad untuk membunuhnya dan tidak berniat untuk melepaskannya, menyelamatkannya dari upaya. Mengambil beberapa pil, Yang Kai memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengutuk. "Apakah kamu gila? Jika kamu berani mengejar saya lagi, saya tidak akan sopan dengan kamu." Petik 2. Lei Gu mencibir. "Nak, tahun depan, hari ini akan menjadi peringatan kematianmu. Apakah kamu puas dengan tempat pemakaman yang dipilih raja ini untuk kamu?" Saat dia berbicara, palu di tangannya berubah menjadi serangkaian bayangan cahaya, menghancurkan Yang Kai begitu keras sehingga dia hanya bisa bersembunyi, tidak bisa melawan. Beberapa kali, Yang Kai nyaris tidak berhasil menghindari palu. Jika ada orang lain yang terluka parah, tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari murka penguasa Kaisar Realem urutan ketiga yang marah. Hanya Yang Kai yang bisa melakukan ini dengan gerakannya yang instan. Tapi dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan sehingga suasana hati Lei Gu menjadi jauh lebih baik. Sebelumnya, di Plain Palace,
Bocah kecil ini telah memanggil ratusan pembantu untuk mengelilinginya dan menatapnya dengan iri. Sekarang setelah meja telah berputar, dia akhirnya mengerti apa artinya roda keberuntungan berputar. Namun, Lei Gu harus mengakui bahwa keterampilan menyelamatkan nyawa bocah kecil ini memang terbaik. Kemampuan luar angkasanya tidak terduga, menyebabkan orang lain menginginkannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu bahwa tidak semua orang bisa mengolah Space Force, Lei Gu mungkin akan menangkapnya hidup-hidup dan menginterogasinya tentang metode kultivasinya yang spesifik. Namun, karena ini, tekad Lei Gu untuk membunuh Yang Kai semakin kuat. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yang Kai hari ini, dia takut dia tidak akan memiliki banyak peluang di masa depan. Setelah berlari sebentar, Yang Kai masih hidup dan menendang. Vitalitasnya tidak terbayangkan. Tetapi Lei Gu dapat dengan jelas melihat bahwa setiap kali dia menggunakan teknik rahasia untuk berteleportasi, dia akan memuntahkan seteguk darah emas. Jelas, bebannya terlalu berat untuk ditanggungnya. Nak, jika kamu berhenti sekarang, raja ini dapat memberimu kematian yang cepat. Tetapi jika kamu membiarkan raja ini menangkapmu, aku akan membuatmu memohon kematian. Lei Gu mengancam saat dia mengejarnya. Yang Kai marah karena marah. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dunia ini luas. Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, saya khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir saya datang ke sini sendirian? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Lei Gu berubah, dan bahkan gerakan artefak kaisar tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Tetapi dia dengan cepat pulih dan meraung. Bahkan jika kamu memiliki lidah yang fasih, kamu dapat melupakan meninggalkan ini. Tempat hidup hari ini. Dia jelas berpikir bahwa Yang Kai hanya berusaha mempersulitnya. Meskipun ketika mereka meninggalkan Plain Palace satu demi satu, pasti akan ada orang yang mengikuti di belakang mereka. Tetapi setelah kerja keras yang dia lakukan beberapa hari terakhir, Lei Gu percaya bahwa tidak ada yang bisa melacaknya. Bahkan jika ada pengejar, mereka sudah lama melarikan diri. Pada saat ini, Yang Kai hanya mencoba menakutinya dan jelas berada di ujung talinya. Bagus, bagus, bagus. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja. Yang Kai mencengkeram dadanya saat dia merasakan embusan angin kencang di belakangnya. Dia buru-buru mengaktifkan hukum luar angkasa untuk mencoba lagi. Tetapi kali ini, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Bahkan Kaisar Qi di tubuhnya tiba-tiba menjadi kacau dan dia tidak dapat menggunakan Space Divine Ability miliknya. Ini cukup mengejutkannya. Perwujudan telah membuat jebakan dengan Liu Yan dan yang lainnya. Hanya menunggu dia membawa Lei Gu ke dalam. Jika dia dibunuh di sini oleh Lei Gu, semua usahanya akan sia-sia. Ini bukan pertama kalinya dia menderita luka berat seperti itu. Juga bukan pertama kalinya dia dikejar dengan begitu menyedihkan. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat dekat dengan kematian. Dalam sekejap mata, Yang Kai tiba-tiba berbalik dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan jutaan pedangnya. Semua benda kehilangan warnanya, hanya menyisakan cahaya pedang ini. Saat palu itu jatuh, cahaya pedang hancur dan wajah Yang Kai berlumuran darah. Suara patah tulang terdengar dari lengannya saat dia dikirim terbang seperti karung kain. Cedera menambah cedera. Tetapi pada saat yang paling kritis, dia berhasil menyelamatkan hidupnya sendiri. Meminjam kekuatan palu, dia terbang mundur dan melepaskan dua roh kayu dari manik batas misterius. Muzu dan Mulu jelas masih tidak mengerti apa yang terjadi. Jadi ketika mereka muncul, mereka memasang ekspresi kosong. Bantu aku, Yang Kai berkata dengan susah payah. Begitu dia berbicara, darah menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur. Muzu dan Mulu sama-sama terkejut saat mereka berbalik untuk melihat Lei Gu, yang mengejar mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Yang Kai sedang dikejar? Keduanya saling melirik dan tidak ragu-ragu. Keduanya menjalankan teknik khusus mereka saat tubuh mereka tiba-tiba berserakan, berubah menjadi bintik cahaya yang berkumpul di belakang tulang belikat Yang Kai. Dalam sekejap, dua sayap indah muncul di belakang Yang Kai. Ketika perlombaan roh kayu dan wayang batu bertarung berdampingan, mereka akan selalu menggunakan metode ini untuk membantu. Yang Kai telah melihat Penatua dan Patriark Roh Kayu menggunakan metode ini bertahun-tahun yang lalu, jadi dia tidak asing dengan itu. Dengan kepakan sayapnya, dia melesat ke depan seperti anak panah. Kecepatannya sangat cepat. Melihat ini, Lei Gu, yang mengejar Yang Kai, tertegun sejenak sebelum ekspresi curiga muncul di wajahnya. Metode macam apa ini? Dia jelas akan membunuh Yang Kai. Tetapi sekarang dia benar-benar mampu membuat sepasang sayap. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dan dengan sayap ini, kecepatan melarikan diri bocah kecil ini tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat. Marah, Lei Gu menyingkirkan palunya dan melepaskan ledakan ki iblis dari tubuhnya.
Tidak diketahui teknik rahasia apa yang dia gunakan. Tetapi dia masih bisa dengan cepat mendekati Yang Kai. Muzu dan Mulu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya tahu bahwa Yang Kai berusaha menghindari diburu. Jadi mereka berdua menggunakan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri. Tetapi Lei Gu bertekad untuk membunuh Yang Kai. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan melarikan diri? Jarak antara mereka berdua dengan cepat memendek, menyebabkan kedua roh kayu menjadi cemas saat mereka mengepakkan sayap mereka lebih cepat. Yang Kai dengan lemah mengarahkan mereka ke arah tertentu sebelum menutup matanya dan diam-diam mengedarkan teknik misteriusnya untuk mengkatalisasi efek pil yang baru saja dia telan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya saat dia melewati lembah gunung yang dikelilingi oleh pegunungan. Di belakang mereka, Lei Gu, yang terbang menuju lembah gunung, tiba-tiba merasakan alarm berbunyi di hatinya saat rasa bahaya yang tak tertandingi memenuhi tubuhnya, menyebabkan dia tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling dengan waspada. 1000 meter jauhnya, Yang Kai perlahan berbalik dan meludahkan seteguk darah. Dengan tenang menatap Lei Gu saat dia berkata, "Kejar aku. Kenapa kamu tidak mengejarku?" Setelah 10 menit penyembuhan, ditambah dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, Yang Kai akhirnya bisa bernapas lega. Meskipun dia masih cukup jauh untuk pulih, setidaknya dia tidak selemah sebelumnya. Mendengar ini, Lei Gu dengan dingin melirik Yang Kai sebelum berbalik dan bersiap untuk pergi. Sesosok melintas di belakangnya dan Fan Wu menghalangi jalannya dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan tenang berkata, "Jalan ini terhalang." Mata Lei Gu menyipit saat dia melirik ke kiri. Tiba-tiba, sosok lain muncul, memperlihatkan seorang wanita berjubah putih. Melihat ke kanan, pria kurus dan pendek lainnya juga muncul. Hati Lei Gu tenggelam. Dia secara alami tahu siapa ketiga orang ini. Yang Kai telah memperkenalkan mereka kepadanya beberapa hari yang lalu dan tahu bahwa mereka bertiga adalah roh suci. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka sebenarnya telah berbaring dalam penyergapan di sini selama ini, menunggunya jatuh ke dalam perangkap mereka, dan menilai dari tindakan Yang Kai sebelumnya. Dia cukup bodoh untuk jatuh ke dalam perangkap ini. Satu-satunya hal yang Lei Gu tidak tahu adalah bagaimana mereka diam-diam menghubungi satu sama lain. Dia tidak melihat tanda-tanda dia mengeluarkan kompas komunikasinya. Dia juga tidak melihat tanda-tanda dia meninggalkan bekas. Tiga roh suci. Lei Gu bahkan tidak bisa memaksakan senyum. Dia bahkan tidak cocok untuk satu roh suci. Apalagi tiga. Untuk sesaat, ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan melarikan diri ke rawa selatan dan tidak akan mengejar mereka. Tapi sekarang, dia telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Pada saat kritis hidup dan mati ini, dia cukup tegas. Ada roh suci yang menghalangi jalannya dari kedua sisi. Jadi dia tidak bisa melawan mereka. Sosoknya berkedip saat dia bergegas ke depan. Hanya bagian depan adalah satu-satunya jalan keluar. Dan Yang Kai bukan tandingannya dalam kondisinya saat ini. Menghadapi Lei Gu yang agresif, Yang Kai berdiri di tempat tanpa bergerak. Seringai muncul di wajahnya. Lei Gu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah dan menyadari bahwa Yang Kai menyembunyikan semacam kartu truf. Tetapi sekarang setelah panah itu dicabut, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Demonic Ki meletus dari tubuhnya saat dia berubah menjadi telapak tangan raksasa dan meraih Yang Kai. Selama dia bisa menangkap Yang Kai, dia bisa membuat ketiga roh suci ragu untuk bertindak melawannya, memungkinkan dia untuk menggunakan metode yang sama untuk melarikan diri. Tepat saat telapak tangan Ki Iblis hendak menangkap Yang Kai, sosok mungil tiba-tiba muncul di belakang Yang Kai. Itu adalah gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun, cantik dan imut. Namun, tindakan gadis kecil ini selanjutnya menyebabkan jiwa Lei Gu meninggalkan tubuhnya. Ketika dia membuka mulut kecilnya dan menghembuskan udara, gelombang Ki tiba-tiba berubah menjadi nyala api yang sangat besar yang tampaknya mampu membakar segala sesuatu di dunia. Ketika telapak tangan Ki Iblis yang hitam pekat bersentuhan dengan api, itu benar-benar dibakar menjadi ketiadaan. Tidak hanya itu, tetapi nyala api itu berubah menjadi bilah yang menyala di udara dan menebas ke arah wajahnya. Saat aura kematian menyelimutinya, ekspresi Lei Gu berubah drastis. Meskipun dia tidak dapat segera mengidentifikasi jenis api ini, dia tahu bahwa dia tidak dapat menyentuhnya. Mengangkat palunya, itu tiba-tiba melebar seperti rumah, menghalangi kepalanya. Ketika pedang api mengenai palu, ia tidak dapat menembus pertahanannya. Tetapi ketika Lei Gu mengambil artefak kaisar, dia melihat api kecil menyala di palu. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat memadamkan api, menyebabkan palu berkedip liar. Aku sudah memberitahumu. Jika kamu terus mengejar, aku tidak akan sopan. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Batuk-batuk-batuk. Yang Kai menutupi dadanya dan ingin mengejek Lei Gu. Tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dan hanya bisa menyerah.
Wajah Lei Gu pucat pasi. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini bagaimanapun caranya. Kebencian di dalam hatinya tidak bisa dihapus bahkan jika dia menuangkan semua air di 3 sungai dan 5 danau. Serang, Yang Kai dengan lembut melambaikan tangannya. 4 sosok. 1 dari depan. 1 dari belakang. 1 dari kiri. Dan 1 dari kanan. Bergegas menuju Lei Gu. 4 niat membunuh sengit terkunci padanya. Lei Gu mengangkat palu semangka dan berteriak. Ras iblis tidak akan pernah mati. Saat dia berbicara, ki iblis di sekitar tubuhnya berfluktuasi dengan hebat dan tubuhnya berkembang pesat. Melihat ini, Fan Wu dan yang lainnya semua berhenti di jalur mereka dan dengan cepat mundur. Dengan ledakan keras, debu kembali ke bumi dan Lei Gu meledak menjadi kabut berdarah, tersebar di langit. Ekspresi Fan Wu dan 2 lainnya menjadi dingin. Semuanya tergerak oleh ketegasannya. Meskipun mereka tahu dia ditakdirkan untuk mati, mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Jika itu mereka bertiga pasti akan bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Meskipun hasil akhirnya pasti, jika mereka tidak bertarung, siapa yang akan tahu hasilnya? Apakah ras iblis begitu kejam? Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Saat mereka merasa curiga, Yang Kai terbang dengan ekspresi lemah di wajahnya dan mulai mencari di puing-puing. Luan Feng mengerutkan kening dan terbang ke bawah dengan ringan. Berkata dengan marah, jika kamu tidak menyembuhkan luka kamu, apa yang kamu cari? Yang Kai terbatuk ringan. Jika hati iblis tidak dihancurkan, ras iblis tidak akan mati. Di Tausat Illusion Dream World, dia telah berinteraksi dengan Demon Rache selama bertahun-tahun dan tahu betapa uletnya vitalitas Demon Rache yang kuat. Bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, selama hati iblis mereka tidak dihancurkan, mereka akan dapat bangkit kembali secara ajaib. Jika dia ingin membunuh ras iblis ini, dia harus benar-benar menghancurkan hati iblisnya. Meskipun Lei Gu telah memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri, Yang Kai masih harus menjaganya agar tidak mencoba melarikan diri. Untungnya, setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang mirip dengan hati iblis. Tampaknya setelah dirasuki oleh kehendak iblis, dia agak berbeda dari iblis biasa. Setelah membiarkan Liu Yan membakar area ini, Yang Kai menghela nafas lega. Bahkan jika Lei Gu benar-benar berencana untuk melarikan diri, di bawah pembakaran api sejati Phoenix Liu Yan, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Perwujudan menyelinap dari samping. Awalnya, itu bersembunyi di bawah untuk mencegah Lei Gu melarikan diri. Tetapi siapa yang mengira bahwa itu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun, berkat hubungannya dengan Yang Kai, ia dapat membuat jebakan dan membuat Lei Gu lengah. Jika bukan karena ini, bagaimana Yang Kai bisa dengan mudah setuju untuk mengikuti Lei Gu sendirian? Perwujudan adalah kepercayaan terbesarnya. Beberapa dari mereka berkumpul bersama dan tidak mengatakan apa-apa. Yang Kai terluka parah dan sangat membutuhkan penyembuhan. Sementara kekacauan di Plain Palace harus dibersihkan. 32 Raja Monster masih ada di sana. Dan tanpa 3 roh suci, siapa yang tahu masalah apa yang akan mereka timbulkan? Meskipun mereka berperilaku seperti anak-anak yang patuh di depan Yang Kai, pada kenyataannya, mereka semua nakal. Semua orang tidak punya niat untuk tinggal di sini lagi dan segera kembali. Yang Kai, di sisi lain, menyerahkan manik batas misterius kepada Liu Yan untuk diamankan sementara dia bersembunyi di dalam batas kecil misterius untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Keberadaan manik batas misterius adalah rahasia dan kartu truf terbesarnya. Tetapi ketika kekuatannya meningkat, tidak perlu dengan sengaja merahasiakannya. Fan Wu dan 2 lainnya pasti tidak akan mempublikasikan masalah ini. Jadi tidak masalah jika itu terungkap di depan mereka. Setelah Liu Yan dan yang lainnya kembali, Yang Kai pergi ke kebun obat dan duduk bersila di bawah pohon abadi. Muzu dan Mulu keduanya menggunakan teknik rahasia mereka untuk mengekstrak beberapa esensi dari pohon abadi untuk menyembuhkannya. Di masa lalu, Yang Kai telah menggunakan pohon abadi untuk menyembuhkan dirinya sendiri berkali-kali. Tetapi sebagian besar waktu, dia langsung mengambil daunnya dan memakannya. Pohon abadi tidak memiliki banyak daun secara total. Jadi setelah Yang Kai mengambilnya beberapa kali, itu hampir sepenuhnya gundul. Adapun beberapa daun yang tersisa, Yang Kai tidak berani menyentuhnya agar tidak merusak fondasi pohon abadi. Namun, metode luar biasa dari perlombaan roh kayu memungkinkan mereka untuk mengekstrak vitalitas dari pohon abadi tanpa merusaknya dan menuangkannya ke tubuh Yang Kai. Ditambah dengan fisik dan kemampuan pemulihan Yang Kai yang kuat, hanya butuh 3 hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Kecepatan ini membuat Yang Kai sangat senang. Tanpa bantuan dari 2 roh kayu, dia membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk pulih sepenuhnya. Dalam kegembiraannya,
Dia secara alami memuji metode luar biasa Muzu dan Mulu tanpa menahan diri, menyebabkan wajah mereka memerah karena malu. Sekarang setelah dia pulih, Yang Kai punya waktu untuk berurusan dengan Gao Sweating. Gao Sweating telah terkorosi oleh Ki Iblis, menyebabkan tubuh dan pikirannya memasuki keadaan iblis. Sebelumnya, dia berada di bawah kendali Lei Gu dan hampir menghancurkan dirinya sendiri. Untungnya, Yang Kai telah menariknya ke dunia kecil misterius pada waktunya untuk menekannya. Jika tidak, dia akan menjadi nol. Dalam sekejap, Yang Kai tiba di paviliun tempat Gao Sweating ditekan. Mendorong membuka pintu dan berjalan masuk, Yang Kai sedikit terkejut. Karena ketika dia melihat seseorang mendekat, Gao Sweating tiba-tiba mengalihkan sepasang matanya yang hitam pekat ke arahnya dan mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya. Ekspresinya galak, seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain memakan daging Yang Kai dan meminum darahnya. Perubahan ini menyebabkan Yang Kai mengerutkan kening. Karena menurut pengamatannya sebelumnya, ada dua jenis ras iblis di Plain Palace. Salah satunya seperti Lei Gu dan Feng Ming, yang telah dirasuki oleh kesadaran iblis. Jenis Demon Rache ini adalah Demon Rache murni dengan pemikiran mereka sendiri, didedikasikan untuk Demon Rache. Tipe lainnya seperti Gao Sweating dan banyak pembudidaya lainnya dari domain selatan yang telah dirusak oleh Ki Iblis. Ras iblis jenis ini tidak memiliki kesadaran sendiri dan harus dikendalikan oleh ras iblis jenis sebelumnya. Tapi sekarang, Gao Sweating jelas memiliki kesadaran diri. Tapi itu bukan kesadaran Gao Sweating sendiri. Dari ekspresinya yang garang, jelas bahwa dia telah dirasuki. Yang Kai tiba di depan Gao Sweating dan menatapnya dengan ekspresi rumit, memanggil beberapa kali. Tetapi Gao Sweating tidak bereaksi sama sekali, hanya menggeram dan meronta. Jika bukan karena kekuatan penindasan yang membatasinya, dia pasti sudah menerkamnya. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit curiga. Mungkinkah seiring berjalannya waktu, orang-orang ras iblis yang tidak memiliki kesadaran diri akan menjadi seperti ini, mengandalkan naluri mereka untuk bertindak? Jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan bagi Plain Palace. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, aura Yang Kai tiba-tiba berubah, menjadi kuno dan sunyi. Seolah-olah dia telah keluar dari lukisan dunia kuno, membentuk segel dengan tangannya saat dia melantunkan. Seberkas cahaya melesat ke tubuh Gao Sweating. Ini adalah teknik haus darah. Meskipun itu adalah salah satu mantra yang paling umum digunakan dan tingkat rendah, itu membuktikan bahwa itu bisa menahan korosi dari Ki Iblis. Dalam sekejap, cahaya merah terang menyala dan esensi darah di tubuh Gao Sweating dirangsang. Seolah-olah seluruh tubuhnya ditutupi tirai cahaya merah gelap dan ekspresi kesakitan melintas di wajahnya. Pada saat yang sama cahaya merah menyala, aura hitam tak terbatas juga menyebar dari tubuh Gao Sweating, terjalin dengan cahaya merah dan menyebarkannya, menyebabkan ekspresi Gao Sweating berubah dengan cepat. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Yang Kai menggunakan teknik pengusiran iblisnya. Cahaya dingin turun dari langit, membersihkan tubuh dan pikiran Gao Sweating. Dengan suara mendesis, gumpalan asap hitam keluar dari tubuh Gao Sweating, seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya dan melarikan diri demi nyawanya. Yang Kai berdiri di depan Gao Sweating dengan ekspresi serius, dengan tidak sabar melakukan eksorsisme. Seiring waktu berlalu, Ki Iblis yang bocor dari tubuh Gao Sweating menjadi lebih tipis, dan lampu hitam dan merah yang berkedip-kedip secara bertahap mulai berasimilasi. Akhirnya, pada saat tertentu, kegelapan di mata Gao Sweating memudar dan dia mengedipkan matanya dengan kosong, memfokuskan penglihatannya dan segera melihat Yang Kai berdiri di depannya sambil tersenyum, auranya kuno dan aneh. Saudara muda, Gao Sweating memanggil dengan lembut, tampak sangat lemah. Kakak senior Gao, kamu sudah bangun. Yang Kai menghela nafas lega. Setelah penundaan yang begitu lama, dia benar-benar takut dia tidak akan bisa menyelamatkan Gao Sweating. Untungnya, teknik penyihir kuno adalah musuh dari Demonic Ki, jadi usahanya tidak sia-sia. Bagaimana kamu? Gao Sweating masih tidak bisa memahami situasinya. Hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya lemah dan meridian dan dagingnya masih memiliki energi sisa yang sangat tidak nyaman. Apakah kakak senior ingat apa yang terjadi sebelumnya? Yang Kai bertanya. Apa yang terjadi sebelumnya? Gao Sweating mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Pertemuan bela diri domain selatan, Plain Palace, Yang Kai mengingatkan. Mendengar ini, Gao Sweating tertegun sejenak sebelum pupilnya menyusut dan dia buru-buru berkata, Plain Palace sedang merencanakan sesuatu. Kakak muda harus segera memberitahu kepala kuil. Yang Kai berkata, kakak senior Gao, tolong tenang. Skema Plain Palace telah hancur. Lei Gu dan Feng Ming juga telah dieksekusi. Lei Gu dan Feng Ming sudah mati? Ekspresi Gao Sweating berubah sebelum dengan cepat bertanya, apa yang mereka rencanakan? Yang Kai bertanya balik,
Berapa banyak yang diketahui kakak senior? Gao Sweating perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu yakin. Malam itu, saudara muda Luo dan saya menerima undangan dari Feng Ming. Dan kami pergi ke kediamannya untuk membahas wawasan kultivasi. Ada lebih dari 20 orang yang pergi bersama kami. Tetapi setelah minum beberapa hal, mereka tertidur. Yang Kai sedikit mengangguk. Memahami bahwa alasan Gao Sweating dan yang lainnya jatuh ke dalam ki iblis mungkin karena hal-hal yang mereka minum. Dia bertanya-tanya bagaimana sekelompok Kaisar Realem bisa jatuh ke dalam ki iblis dengan begitu mudah. Selama mereka merasakan ada sesuatu yang salah, mereka seharusnya bisa melawannya hanya dengan Kaisar Ki mereka. Atau setidaknya, memberitahu orang lain. Dari kelihatannya sekarang, Feng Ming telah menggunakan metode serupa untuk meracuni Gao Sweating dan yang lainnya, menyebabkan mereka terkorosi oleh ki iblis. Secara alami, mereka tidak dapat membela diri. Mereka mungkin tidak menyangka Feng Ming melakukan hal seperti itu. Lagi pula, mereka semua saling mengenal dengan baik, dan persahabatan mereka belum berumur 1 atau 2 tahun. Secara alami, mereka dengan mudah tertangkap basah. Di mana saudara muda Luo? Gao Sweating bertanya. Saya tidak yakin. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar belum pernah melihat jejak Luo Chen sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya Luo Chen mungkin sudah mati. Lalu tempat apa ini? Yang Kai tersenyum dan berkata, ini adalah dunia kecil. Kakak senior Gao harus fokus pada pemulihan. Kami akan segera kembali ke Plain Palace. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan sebotol pil kaisar yang menyembuhkan dan meletakkannya di sampingnya. Dia telah terkorosi oleh demonic ki dan telah menderita banyak kerusakan. Sebelumnya, dia telah dikendalikan oleh Lei Gu dan hampir menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun dia telah ditekan oleh Yang Kai, dia masih mengalami beberapa kerusakan. Gao Sweating tidak berdiri pada upacara bersamanya saat dia mengambil botol batu giok, mengeluarkan pil roh, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat dia menyempurnakan khasiat obat, dia bertanya, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Yang Kai menghela nafas dan duduk bersila di depan Gao Sweating, menjelaskan secara singkat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ekspresi Gao Sweating juga sangat berubah. Tidak menyangka pertemuan bela diri wilayah selatan melibatkan konspirasi yang begitu mengejutkan. Meskipun kata-kata Yang Kai tenang, bagaimana mungkin dia tidak berpikir jika Yang Kai tidak mengikuti mereka kali ini dan menggunakan semacam metode misterius untuk menarik sekelompok bala bantuan yang kuat dari domain utara dan domain timur, wilayah selatan. Domain akan selesai jika skema Plain Palace berhasil. Ratusan penguasa realem Kaisar Iblis dan puluhan ribu pembudidaya elit akan tersebar di seluruh domain selatan. Pada waktunya, seluruh domain selatan akan menjadi sarang iblis. Istana Plain, salah satu dari 3 kekuatan teratas domain selatan, sekarang berantakan, dengan dinding yang rusak di mana-mana. Jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran terlihat jelas. Di berbagai puncak gunung, para pembudidaya yang tersisa semuanya mendirikan kemah. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Setiap kali mereka memikirkan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sekelompok orang dari wilayah utara, di sisi lain, terus-menerus bolak-balik antara penguasa alam kaisar dari wilayah selatan, menanyakan tentang kesejahteraan mereka. 32 Raja Monster Tanah Kuno Liar menduduki puncak roh. Dan entah dari mana mereka menemukan banyak anggur dan makanan enak, minum dan bersenang-senang. Suasana perayaan sangat kontras dengan suasana suram wilayah selatan. Bagi mereka, hidup dan mati umat manusia bukanlah masalah. Jika mereka tidak mengikuti Yang Kai di sini, mereka tidak akan ikut campur dalam urusan wilayah selatan. Di sisi lain, orang-orang dari domain selatan senang melihat ini. Bagaimanapun, setiap Raja Monster tidak bisa dianggap enteng. Ras monster memiliki kepribadian yang kejam. Dan jika mereka benar-benar bercampur dengan manusia, itu mungkin akan menimbulkan semacam konflik. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menahan mereka. Jadi jika mereka ingin minum dan bersenang-senang, mereka akan membiarkan mereka melakukannya. Setelah beberapa hari, Murong Xiao Xiao, yang diam-diam melayang di udara dan memantau sekeliling, tiba-tiba meluruskan ekspresinya dan dengan hati-hati melihat ke arah tertentu. Sesaat kemudian, dia berteriak gembira, dia kembali. Sua. Sosok Wen Zishan tiba-tiba muncul di sampingnya dan dia dengan gugup melihat ke arah itu. Hanya untuk melihat beberapa sosok mendekat dengan cepat. Yang memimpin mereka adalah Yang Kai. Diikuti oleh gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun dan 3 roh suci dari wilayah timur. Dan kemudian, tidak ada orang lain. Kulit Wen Zishan segera menjadi sangat pucat saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Murong Xiao Xiao juga sepertinya menyadari sesuatu dan wajahnya yang cantik sedikit berubah. Matanya menjadi merah.
Tuan Kuil, Yang Kai terbang ke Wen Zishan dan menangkupkan tinjunya. Tiba-tiba melihat ekspresi aneh di wajahnya dan murong Xiao Xiao. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ada apa? Wen Zishan menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Di mana Lei Gu? Yang Kai berkata. Untungnya, Lei Gu meninggal. Wen Zishan mengangguk dan berkata. Bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Dia membuka mulutnya seolah ingin menanyakan sesuatu tetapi tidak berani bertanya. Takut akan menerima jawaban yang tidak ingin dia dengar. Murong Xiao Xiao bertanya atas namanya. Agak tersedak. Di mana kakak senior Gao? Baru sekarang Yang Kai mengerti mengapa ekspresi kedua orang ini begitu serius. Itu karena mereka khawatir tentang keselamatan Gao Sweating. Dengan ekspresi serius, Yang Kai berbisik. Kakak senior Gao, dia. Murong Xiao Xiao tiba-tiba menutup mulutnya saat tetesan besar air mata mengalir di pipinya. Yang Kai terdiam. Berpikir pada dirinya sendiri. Aku belum selesai. Apa yang kamu tangisi? Memutar kepalanya untuk melihat Wen Zishan. Dia menemukan bahwa dia memiliki ekspresi kesedihan yang mendalam di wajahnya. Bahkan tubuhnya bergoyang beberapa kali. Seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Kakak senior Gao menderita beberapa luka. Tapi dia baik-baik saja. Yang Kai melanjutkan. Melambaikan tangannya dan melepaskan Gao Sweating dari dunia kecil yang misterius. Begitu dia muncul. Gao Sweating jelas masih belum terbiasa dan dengan cepat mengedarkan kaisar Qi-nya untuk menstabilkan dirinya. Melihat ke atas, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudari junior, ada apa? Air mata Murong Xiao Xiao masih mengalir di wajahnya. Tapi matanya terbuka lebar saat dia menatap Gao Sweating dengan bodoh. Segera setelah itu, air matanya berubah menjadi tawa saat dia memanggil, kakak senior Gao. Gao Sweating mengangguk sedikit sebelum berbalik untuk melihat Wen Zishan. Alisnya sedikit berkerut. Apa yang terjadi padamu lagi? Wen Zishan menelan ludah dan berjalan menuju Gao Sweating selangkah demi selangkah. Seolah-olah dia tidak bisa mempercayai matanya. Hanya ketika dia tiba di depan Gao Sweating dia berdiri dan mengulurkan tangannya untuk membelai wajahnya. Wajah dingin Gao Sweating tiba-tiba memerah saat dia sedikit bersandar dan menggigit bibir merahnya. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak, Wen Zishan berteriak dengan suara rendah, menyebabkan tubuh Gao Sweating menegang sejenak. Benar saja, dia tidak bergerak. Membiarkan tangan besar itu menyentuh separuh wajahnya. Gemetar ringan dari tangan menyebabkan hatinya menjadi bingung. Dan ketika dia menyadari bahwa Wen Zishan tampaknya mengkhawatirkan keselamatannya, ekspresi malu segera muncul di wajahnya sementara hatinya terasa hangat. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia melihatnya begitu gugup? Terakhir kali dia melihat ini adalah ketika dia diam-diam pergi bermain ketika dia masih kecil dan hampir mati digigit oleh monster bes. Dalam keadaan linglung. Waktu seolah mengalir kembali dan kenangan ratusan tahun mereka bersama terpatri dalam hatinya. Saat berikutnya, Wen Zishan tiba-tiba mencubit wajah Gao Sweating dan mengangkatnya sedikit. Matanya melebar saat dia bertanya dengan gugup. Apakah itu sakit? Yang Kai, yang menikmati pertunjukan, menutupi wajahnya, tidak tahan untuk menonton. Kemerahan di wajah Gao Sweating mereda saat cahaya dingin melintas di matanya. Dan dia menendang perut bagian bawah Wen Zishan, membuatnya terbang. Wajah Gao Sweating dingin saat dia dengan dingin mendengus. Apakah itu sakit? Punggung Wenzi ditekuk saat dia memegangi perutnya. Tetapi dia masih tertawa bahagia. Sakit, sakit, sangat sakit. Apa yang salah denganmu? Gao Sweating menggosok wajahnya dan menoleh ke Murong Xiao Xiao. Aku baik-baik saja. Aku membuatmu khawatir. Murong Xiao Xiao segera menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Tetapi setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi gelap. Kakak Luo, terbunuh. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah. Kakak Luo meninggal? Murong Xiao Xiao mengangguk. Air mata mengalir di wajahnya lagi. Meskipun dia sudah menebak ini. Ketika dia mendengar berita ini, dia tidak bisa menahan nafas. Meskipun dia belum pernah berinteraksi dengan Luo Chen sebelumnya. Mereka berdua berasal dari kuil Azure Sun. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Bagaimana dengan Xiao Bai? Yang Kai bertanya, meskipun dia yakin bahwa Xiao Bai yang dia bunuh sebelumnya adalah ilusi. Dia tidak tahu persis situasi Xiao Bai. Murong Xiao Xiao menjawab, kakak senior Xiao menderita beberapa luka ringan. Tidak ada yang serius. Pada saat ini, Wen Zishan kembali ke posturnya yang biasa dan menghela nafas ringan. Kali ini, domain selatan benar-benar menderita kerugian besar. Yang Kai mengangkat matanya dan menyapu Divine Sense-nya melintasi medan perang. Dia dengan cepat memahami situasinya dan tahu bahwa kerugiannya parah. Dari ratusan kaisar realem, sepertiga dari mereka telah meninggal, dan lebih dari setengah dari puluhan ribu murid elit telah meninggal. Setelah pertempuran ini,
domain selatan akan membutuhkan setidaknya 500 tahun untuk pulih. Apa yang terjadi di sana? Yang Kai tiba-tiba menunjuk ke arah lembah tempat pertemuan bela diri diadakan dan bertanya. Pada saat ini, lembah itu terbungkus tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Dan sejauh mata memandang, seluruh lembah tampaknya telah berubah menjadi bola tanaman merambat. Di dalam bola, demonik ki hitam yang menakutkan terus-menerus dipancarkan, bahkan menyebabkan tanaman merambat menjadi hitam pekat. Lebih dari 100 roh kayu mungil berdiri berjaga di sekitar boneka batu, tampaknya membaca mantra. Wen Zishan berkata, ini adalah metode roh kayu yang kamu bawa. Mereka tampaknya memiliki cara untuk menekan ki iblis. Jadi kami telah mengumpulkan semua orang yang telah jatuh ke dalam ki iblis di sana. Mengatakan demikian, dia menghela nafas lagi. Tapi ini sama sekali bukan solusi. Metode mereka tidak dapat memecahkan akar masalah. Cepat atau lambat, orang-orang itu akan benar-benar terkorosi oleh ki iblis. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak akan bisa membalikkan keadaan. Aku akan pergi melihatnya, kata Yang Kai sebelum melaju kencang. Ma Qing dan Xiao Yu yang juga mengawasi situasi. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah metode roh kayu berguna atau tidak. Jika para pembudidaya yang menjadi bingung tiba-tiba menyerang lagi, seseorang harus mengambil tindakan untuk menaklukkan mereka. Mereka berdua sudah melihat Yang Kai kembali. Tetapi karena tugas mereka, mereka tidak bisa menanyakan apapun padanya. Melihat Yang Kai tiba, Ma Qing bertanya dengan cemas, bagaimana? Lei Gu sudah mati. Ketika Ma Qing dan Xiao Yu yang mendengar ini, ekspresi mereka berdua berubah dan mereka bertepuk tangan. Bagus. Jika dia benar-benar membiarkan Lei Gu melarikan diri, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Karena Lei Gu telah dieksekusi, masalah ini pada dasarnya diselesaikan. Yang tersisa hanyalah berurusan dengan penggarap iblis ini. Mereka juga merasakan sakit kepala datang. Ada lebih dari 10.000 pembudidaya ini. Dan jika mereka benar-benar terbunuh dalam perkelahian, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang 10.000 pembudidaya ras iblis telah ditangkap. Sulit untuk membunuh mereka. Dan mereka tidak bisa melepaskan mereka. Apalagi mengkhawatirkan mereka. Hampir semua sekte memiliki murid di antara puluhan ribu orang ini. Jadi siapa yang begitu bertekad untuk membantai mereka semua? Meskipun mereka menggunakan metode magis roh kayu untuk menekan ki iblis, mereka masih tidak dapat menyembuhkan akar masalahnya. Xiao Yu yang bertanya sambil berpikir. Apakah Penatua yang punya cara untuk membangkitkan kesadaran iblis-iblis ini? Dia juga telah melihat Gao Sweating kembali dengan selamat. Dia tahu bahwa dia juga telah dirasuki sebelumnya. Sekarang sepertinya tidak ada yang terjadi. Itu berarti ki iblis yang telah menyerang tubuhnya telah dibersihkan. Satu-satunya yang memiliki metode ajaib seperti itu adalah Yang Kai atau tiga roh suci. Setelah menyaksikan metode Yang Kai kali ini, harapan untuk Yang Kai bahkan lebih tinggi dari tiga roh suci. Aku akan mencoba. Yang Kai mengangguk. Dia tidak membutuhkan Xiao Yu yang untuk mengatakan apapun. Dia juga ingin melakukan hal yang sama. Beralih ke Muna yang tidak jauh. Dia berkata, Patriark, tolong tarik teknik rahasia ini. Mendengar ini, Muna mengangguk dan bekerja sama dengan sekelompok roh kayu untuk mengucapkan mantra. Bola anggur yang membungkus seluruh lembah gunung tiba-tiba menyusut kembali, mengungkapkan situasi di dalamnya. Puluhan ribu iblis berdiri di sana tanpa bergerak. Yang Kai menatap mereka sejenak. Mengetahui bahwa jika tebakannya benar, mereka hanya bingung untuk waktu yang singkat dan tidak dapat bertindak sendiri untuk saat ini. Kecuali jika mereka didorong oleh kesadaran iblis. Namun, ini juga merupakan cara yang nyaman baginya untuk melakukan sihirnya. Dalam sekejap, dia tiba di tengah lembah dan melambaikan tangannya, membuang beberapa pria iblis realem kaisar yang telah ditekan di dunia kecil misterius. Orang-orang iblis ini telah menyergapnya di puncak gunung dan telah pingsan olehnya. Mereka telah ditekan di dunia kecil misterius untuk waktu yang lama. Jadi sekarang dia ingin mengusir ki iblis. Dia secara alami juga melepaskan mereka. Setelah semuanya disiapkan, Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Di bawah pengawasan semua orang, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan auranya mengalami perubahan yang luar biasa, menjadi sangat kuno dan sunyi. Xiao Yu Yang dan Ma Qing sama-sama menatap kosong satu sama lain. Tidak tahu teknik luar biasa macam apa yang membuatnya begitu istimewa. Sebuah nyanyian yang kompleks terdengar ketika Yang Kai perlahan mengarahkan jarinya ke bawah, melepaskan semburan cahaya yang menyapu tubuh puluhan ribu pembudidaya.